ya, dan akan men-sharingkan tentang anak dan toleransi. Kak Yeni nampaknya meminta saya untuk membuat slide, ya sudah saya buat gitu. Jadi akhirnya saya mohon untuk ditampilkan supaya apa yang saya sampaikan bisa sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Apakah bisa dibantu ditampilkan? Ya, Pak Idria minta tolong materinya Pak Anil. Ada di mana? Ya. Dikasih saya. Ya, yang di grup tadi Pak. Oh gitu, sebentar. Ya, sambil menunggu ditampilkan, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara anak, sebetulnya kita sedang berbicara tentang sebuah generasi. Jadi ini sebetulnya bukan hanya anak dalam pengertian seorang anak begitu, tapi kita sedang bicara satu hal yang lebih luas, yaitu generasi. Dan kalau kita bicara generasi, sebetulnya kita sedang berbicara tentang sustainability kehidupan. Sebab anak itu, kalau kita merujuk kepada pengertian tentang anak, mereka yang masih dalam kandungan sampai usia di bawah 18 tahun, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, berarti anak itu memiliki sebuah prospek untuk generasi penerus. Mereka hadir di tengah-tengah kehidupan dan dihadirkan itu sebagai satu gambaran tentang kehidupan masa depan. Generasi penerus yang akan melanjutkan sebuah kelangsungan kehidupan. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat anak sebagai generasi penerus kelangsungan sebuah kehidupan atau sustainability kehidupan, maka kita harus juga berpikir tentang hal-hal apa yang membuat kehidupan itu akan terus berlanjut. Kehidupan itu akan terus berlangsung. Nah, anak sebagai generasi penerus, beberapa budaya menyebutkan anak itu penerus marga keluarga. Juga anak sebagai beberapa budaya itu mengatakan bahwa anak itu sebagai pengemban dan penata layanan atau stewardship. Pengelolaan, penata layanan atas harta benda yang Tuhan percayakan kepada orang tuanya yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Jadi dari situ saya ingin men-framing percakapan kita pada sore hari ini, anak dan toleransi, bahwa sebetulnya kita bisa melihat anak sebagai agent of tolerance, anak sebagai agent of harmony. Dan di situ sebetulnya ketika kita berbicara anak sebagai agent of tolerance, agent of harmony, maka perlu ada semacam urgensi penanaman nilai toleransi yang berbasis pendidikan karakter. Kenapa saya sebutkan pendidikan karakter, teman-teman? Karena sebetulnya penanaman nilai toleransi itu menyatu kepada sebuah karakter. Yang itu kalau dalam perspektif agama, maka ajaran agama itu memberikan perspektif, dan ajaran yang bersifat membangun karakter itu juga memberikan perspektif. Dan nampaknya kita sepakat bahwa ajaran tentang welas asih atau belas kasih itu menjadi benang merah yang bisa mempertemukan agama-agama untuk berbicara tentang toleransi. Tetapi bukan hanya itu, environment tentang leadership itu mempengaruhi juga. Karena apa? Karena ketika role model, seringkali dikatakan di Indonesia itu kita krisis. Krisisnya adalah krisis kepemimpinan. Maka ketika siapapun, orang dewasa atau caregiver, itu harus punya semacam kesadaran bahwa mereka adalah role model. Ketika mereka menjadi role model, maka mereka juga akan berbicara tentang sebuah nurture spiritualitas yang seperti apa yang bisa dilakukan kepada anak-anak. Dan itu akan tumbuh, makanya ada yang disebut dengan inclusive leadership. Leadership yang benar-benar melihat bahwa kita berbeda, tetapi sebetulnya kita bisa memperjumpakan apa yang berbeda-beda itu. Dalam slide yang kedua, saudara-saudara, teman-teman semuanya, saya ingin mengkaji bagian saya ini dengan apa yang saya sebut dengan tinjauan teologis edukatif. Saya sebut teologis edukatif karena saya ingin mengambil dua teks Alkitab dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah saya ingin mengutip, mungkin ditampilkan juga di bawahnya di situ, slide di bawahnya, setelah generasi penerus itu adalah kisah tentang dua orang anak. Yaitu yang pertama, kisah tentang Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 9.
dan kisah tentang seorang anak juga, yaitu Ismail. Kenapa dua kisah ini saya ingin hadirkan? Karena sebetulnya kalau penafsiran terhadap teks ini, sebetulnya dalam kategori anak, mereka dua-duanya adalah anak. Ishak sendiri adalah seorang anak dari seorang bapak dan seorang ibu. Dia adalah anak Abraham, dia adalah anak Sarah atau Sarai, yang sebetulnya ketika ada sebuah panggilan untuk mengorbankan Ishak, itu sebetulnya bukan pengorbanan dalam pengertian peniadaan terhadap hak. Kita tahu rekan-rekan bahwa hak anak ada 4, hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan juga hak berpartisipasi. Bahwa sejatinya ketika Tuhan Allah meminta supaya Ishak dikorbankan, itu sebetulnya bukan sebagai sebuah peniadaan hak, tetapi sebetulnya adalah ujian terhadap ketaatan Abraham sebagai bapa orang percaya, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa sejatinya Allah tidak menghendaki seorang anak pun menjadi korban. Buktinya akhirnya Allah menyediakan korban pengganti. Anak tidak boleh dikorbankan atau menjadi korban, entah karena alasan apapun. Dengan demikian, teman-teman, dalam narasi kitab suci juga disebutkan di sana bahwa penghilangan hak justru akan mengurangi daripada apa yang seharusnya dijadikan beban atau panggilan orang dewasa untuk melindungi hak. Pembelajaran yang kita dapat di sini bahwa Tuhan Allah membela hak anak, membela hak anak. Nah, pembelaan hak anak itu sebetulnya menyediakan korban pengganti, bukan anak yang dijadikan korban. Dalam konteks kisah Ismail juga menarik. Ketika dalam pengembaraannya di padang gurun, Ismail hampir mati, dan di situ Tuhan juga menyediakan air minum kepada Ismail dan juga ibunya Hagar. Allah menunjukkan keberpihakannya juga kepada hak Ismail dengan menyediakan kebutuhan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup Ismail. Dan penyertaan Tuhan Allah kepada Ismail itu sebetulnya supaya kehidupan Ismail itu berlanjut. Dan akhirnya kita membaca juga dalam kitab suci bahwa Ismail itu akhirnya bertumbuh, bertambah besar. Dan hal ini membuktikan pembelaan dan pemeliharaan Allah atas hak anak. Dan tidak dibatasi oleh status sosial dan budaya. Tidak ada pengecualian tentang anak. Jadi kalau kita bicara tentang anak, sebetulnya siapapun, apapun lembaga kita, apapun agama kita, sebetulnya ada satu panggilan yang sama, yaitu kita dipanggil untuk melindungi hak anak dan memberikan pemenuhan terhadap hak anak itu. Sama dengan bela rasa Allah terhadap anak, dalam kategori anak, Tuhan tidak mau setiap anak itu menjadi korban atau dikorbankan karena alasan apapun. Nah, dalam konteks kita berbicara toleransi, kenapa ini saya sampaikan, teman-teman? Karena ketika orang bicara toleransi, itu biasanya seringkali dia tidak melihat kategori. Orang seringkali mengeneralisir tentang apa yang dimaksud dengan toleransi, padahal toleransi itu sebetulnya berkonteks di mana konteks kita dipanggil di situ, sebetulnya kita mempraktekkan toleransi di situ. Jadi ketika saya menghubungkan antara anak dan toleransi, saya melihatnya bahwa ada pembenaran secara teologis, ada gambaran teologis, image of God, gambaran tentang Tuhan, bagaimana Allah berbela rasa terhadap anak. Dan bela rasa ini sebetulnya sebuah toleransi. Jadi kalau kita bicara toleransi, berarti bicara tentang bela rasa atau keberpihakan di situ. Dan makna toleransi di sini saya menyebutkan ada 3 dalam pengertian yang umum atau general, tetapi juga ada 2 hal yang seringkali dalam budaya maupun kitab suci juga berbicara. Yaitu bahwa makna toleransi sesungguhnya adalah saling menghargai menuju perdamaian. Bahwa kehidupan damai itu didambakan oleh setiap orang. Dan ketika kita menghargai bukan untuk mengalahkan sebuah prinsip, tetapi sebetulnya tujuannya adalah untuk menuju perdamaian, itu sebetulnya adalah sebuah toleransi. Bukan hanya itu, bahwa kesediaan menerima berbagai pandangan. Saya ingat persis ketika Gus Dur ditetapkan sebagai Bapak
pluralisme, Bapak toleransi. Saya ingat dan saya menulis satu tulisan di Kompas di situ bahwa kenapa Gus Dur dijadikan Bapak toleransi, karena dia bisa menghargai perbedaan, dia bisa menerima perbedaan, dan meskipun perbedaan itu kadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita yakini, tetapi dalam konteks sosial, perbedaan itu sebuah sesuatu yang memang harus diterima, karena memang dari sononya kita diciptakan berbeda. Yang ketiga, bahwa menghargai pendapat orang lain tanpa mengorbankan pendapat kita sendiri. Jadi ini orang yang toleran berarti dia sedia untuk berargumentasi, bahkan juga mungkin untuk berdebat dengan hebat. Tetapi ketika dia sampai pada perbedaan sebuah pendapat, dia tetap menghargai tanpa mengorbankan pendapatnya sendiri. Dalam konteks kitab suci, saya juga ingin mengambil dalam konteks Alkitab, saya ingin mengambil satu nats, ya. Lakukanlah apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu. Ini lebih aktif sifatnya. Kalau saya dibesarkan dari keluarga Jawa, dulu saya ingat pesan orang tua saya mengatakan, le ora gelem dijiwit, ojo jiwit. Kalau tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Itu sifatnya lebih kepada satu menjaga harmoni supaya tidak terjadi konflik. Dan itu lebih kepada pasif. Kalau kita nggak mau dibicarakan orang, ya jangan membicarakan orang. Kalau kita tidak mau disakiti orang, ya jangan menyakiti orang. Dalam konteks itu, sebetulnya masih pada tataran pasif. Tetapi ketika Yesus mengatakan, kalau kamu ingin orang lain melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah itu lebih dahulu. Artinya apa? Harus ada sebuah inisiatif untuk mengambil peran, melakukan sesuatu yang sifatnya menciptakan toleransi, bukan menunggu supaya toleransi itu terjadi atau tercipta. Nah, saudara-saudara sekalian, teman-teman yang saya kasihi, mengajarkan toleransi, menurut saya yang paling tepat itu adalah belajar dari kekayaan khasanah kita sebagai bangsa yang dikenal sebagai Nusantara. Kenapa saya memilih kontekstual Nusantara ini? Karena apa? Sebetulnya negara kita itu sudah punya semacam lokal wisdom begitu, kekayaan lokal yang sebetulnya bisa dipakai untuk memperkaya khasanah toleransi kita. Dan pendekatan kontekstual itu sebetulnya bisa menggunakan bahasa lokal, bisa juga menggunakan nilai-nilai budaya lokal, budaya setempat, tetapi bisa kita kembangkan dalam konteks kebersamaan. Lokalitas itu sebetulnya menjadi ciri khas penanda yang membedakan seseorang dengan orang lain. Who am I? Siapa saya? Saya berbeda dengan orang lain. Tetapi kekayaan atau kekhasan saya, ciri khas saya itu sebetulnya bisa saya kembangkan ketika saya bermitra atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di manapun, itu ya, termasuk lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga mitra, lembaga-lembaga adat, lembaga-lembaga agama, gereja, masjid, ya, pura, wihara, universitas dan sebagainya. Lalu menerjemahkan isu tentang toleransi itu untuk membangun sebuah proses pembangunan. Saya sebut pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Nah, salah satu tahapan untuk membangun manusia itu adalah mulai dari anak. Dan kenapa anak menjadi posisi yang strategis untuk membangun sumber daya manusia? Karena disitulah sebetulnya penanaman nilai-nilai itu bisa tersampaikan. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu mengangkat, saya senang JPA mengangkat agama, anak dan toleransi, karena apa? Antara anak dan toleransi itu sebetulnya dekat banget. Dekat sekali. Tema pendidikan kontekstual yang berbasis kepada kekayaan budaya, masing-masing budaya, itu bisa menjadi semacam spirit. Kita ingat ya, dalam Sumpah Pemuda itu disebutkan berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Dan ketika itu sebetulnya saya yakin itu bukan sebuah import pemikiran dari Barat. Tidak ada seperti itu. Kalau di Barat itu saya kenal dengan multikulturalisme. Tetapi saya tahu ketika saya melihat kehidupan di Barat, multikulturalisme itu juga punya tantangan tersendiri. Saya lihat
kelompok imigran itu hidup tinggal sendiri dengan kelompok imigran, orang-orang negro kelompok sendiri dengan orang negro, Asia kumpul sendiri. Dan saya lihat multikulturalismenya masih multikulturalisme yang sifatnya masih parsial gitu, atau artifisial, masih dalam permukaan. Tapi kalau kita sebagai bangsa Indonesia, sebetulnya kita punya kekayaan, kita punya jaring yang mengikat kita sebagai sebuah bangsa, meskipun kita berbeda bahasa dan suku bangsa, dan sebetulnya itu bisa kita bangun, dan pendidikan yang kontekstual itu harusnya bisa dilakukan, karena kita punya kekayaannya. Sedikit saya ingin men-sharingkan teman-teman, best practice kami sebagai Wahana Visi Indonesia. Kami punya dari Nias sampai Papua bentuk pendidikan kontekstual yang sebetulnya membangun itu tadi yang saya sebutkan, menggali kekayaan bangsa. Yang di Nias kami mengembangkan satu pendidikan karakter namanya Sokola Nonohila. Lalu di Jawa, di Jakarta kami kembangkan Education Channel of Hope, saluran harapan. Di Sambas kami kembangkan Sekolah Hijau. Lalu di Poso, Papote, Palu, Poso, dan Tentena, pasca konflik kami mengembangkan satu pendidikan edukasi, yaitu pendidikan harmoni. Di Sika kami mengembangkan satu pola pendidikan namanya pendidikan Kula Babong. Sedangkan di Halmahera Utara kami kembangkan namanya pendidikan Hubua Lamau. Di Wamena atau di Pegunungan Tengah kami kembangkan pendidikan namanya Fakimah Hanihano. Dan di Maro kami mengembangkan pendidikan Katane Atin. Semua pendidikan-pendidikan yang saya sebutkan tadi teman-teman itu sebetulnya menggali kekayaan budaya yang ada di lokal masing-masing. Tetapi kekayaan budaya itu sebetulnya adalah memberikan basis dasar dari sebuah pendidikan karakter, bahwa mereka punya ciri khas yang membedakan diri mereka dengan orang lain. Tetapi ciri khas itu tidak bersifat eksklusif, tetapi menjadi inklusif. Karena apa? Karena pendidikan itu dimasukkan di dalam pendidikan atau kurikulum formal. Diinsertkan dalam pendidikan-pendidikan seperti matematika, bahasa Indonesia, bahkan untuk pendidikan harmoni, itu akhirnya mendapatkan untuk MDGs Award tahun 2012-2013, karena hasil survei membuktikan sebelum konflik dan pasca konflik sangat berbeda. Anak-anak itu tidak mau bermain dengan anak yang berbeda agama. Mereka diliputi oleh ketakutan dan sebagainya. Setelah intervensi melalui pendidikan itu, mereka mulai mau bermain, bergaul dengan teman-teman yang berbeda agama dengan mereka. Jadi pengalaman ini menunjukkan, saya meyakini teman-teman bahwa anak itu menjadi agent of tolerance dan harmoni ketika mereka menjadi bagian yang akan dilibatkan pada proses untuk membangun toleransi. Dan itu harus dibangun benar-benar, bukan sebuah jargon atau hanya sebuah toleransi dalam iklan-iklan atau hanya dalam banner-banner, tidak, tetapi harus dihidupi dalam sebuah proses pendidikan. Maka saya sebutkan dengan pendidikan edukatif yang sifatnya sebetulnya masuk ke dalam, bisa dimasukkan menjadi kurikulum pendidikan maupun juga diinsertkan menjadi bagian dari pendidikan karakter. Maka cara mengajarkan toleransi yaitu memperkenalkan perbedaan-perbedaan, bahwa kita berbeda, memang kita berbeda. Warna kulit kita, suku kita berbeda, agama kita, dan perbedaan itu bukan sebuah ketabuan, ya, bukan tabu. Memang kita berbeda. Jadi memperkenalkan perbedaan itu sebetulnya menjadi penting, karena di tengah-tengah upaya untuk membangun keseragaman, justru ketika masyarakat dipaksa untuk seragam, itu sebetulnya menghilangkan mekanisme masyarakat untuk melihat bahwa perbedaan itu sebagai sebuah anugerah. Kegagalan salah satu masalah untuk menyelesaikan konflik-konflik di daerah adalah karena zaman
Orde Baru itu semua dibuat seragam, sehingga masyarakat tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Dan akhirnya justru itu akan menjadi bom waktu. Yang kedua, menurut saya adalah orang dewasa harus memberikan contoh. Kita lihat ketika terjadi pemilihan gubernur di Jakarta, isu agama dibawa di sini. Dan itu menurut saya adalah sebuah kegagalan demokrasi. Kegagalan demokrasi dan melibatkan anak-anak. Dan itu menurut saya adalah kecacatan sejarah. Dan kita harus cuci piring. Sampai sekarang, termasuk Wahana Visi Indonesia, menuai cuci piring itu. Program-program kami di Jakarta ada yang ditolak hanya karena tahu, menganggap bahwa Wahana Visi Indonesia itu adalah organisasi kemanusiaan Kristen. Padahal mereka juga tahu bahwa Wahana Visi Indonesia itu bukan lembaga Kristen yang tujuannya mengkristenkan atau melakukan proselitisme. Kita membantu orang miskin tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, kelompok, gender. Dan kami ingin membuktikan bahwa sebetulnya dalam perbedaan tidak ada masalah. Tetapi yang mempersoalkan perbedaan itulah justru yang menjadi masalah. Dan itu justru dilakukan oleh kaum-kaum menurut saya adalah penumpang-penumpang gelap demokrasi yang seringkali memboikot demokrasi untuk kepentingan perutnya masing-masing. Kepentingan kedudukan dan kekuasaannya masing-masing. Dan yang ketiga menurut saya harus dibiasakan bertumbuh dalam keberagaman. Bertumbuh dalam keberagaman berarti menghargai keberagaman itu sebagai kekayaan. Ketika saya memakai batik ke luar negeri, semua tanya itu apa itu batik. Dan mereka meminta. Pernah saya bawa 6 batik, semuanya diminta orang luar negeri. Dan mereka nggak punya seperti itu. Dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Jadi sebetulnya keberagaman kita sebuah kekayaan. Tidak perlu diseragamkan. Pengalaman yang terjadi, di slide saya bisa ditampilkan juga. Ada kejadian di mana sebetulnya kejadian di Ciawi, di Ciawi ya. Ketika ada satu keluarga, itu inisialnya M, dia positif COVID, dia positif COVID, dan di berita-berita nggak diekspos sebetulnya itu. Sebetulnya M ini adalah umat Kristen. Dia tinggal di sebuah perumahan. Dan akhirnya ketika dia menjalani isolasi mandiri, tetangga-tetangganya itu membantu menyediakan makanan. Tentunya dengan berjarak dan pakai protokol kesehatan. Dan itu diapresiasi oleh Presiden kita Jokowi. Dia mengapresiasi bahwa solidaritas kemanusiaan di tengah COVID, yaitu kejadian di kota Cimahi, itu menembus batas-batas perbedaan. Saya yakin kalau itu diketahui seorang anak, mereka akan berpikir, oh ternyata agama itu mengajarkan solidaritas kemanusiaan. Tidak pandang mereka berbeda, itu bisa menembus batas-batas perbedaan. Dan M ini merupakan umat Kristen, dan dia menjalani isolasi secara mandiri. Dan warga tetangganya membantu. Ini bertentangan dengan beberapa kejadian di lain tempat, misalkan di Semarang atau di Ambarawa, di mana itu ditolak. Jenazah aja ditolak, orang mati aja ditolak, apalagi orang hidup. Jadi ini membantu bagi saya narasi-narasi kehidupan tentang meskipun kita berbeda, kita bisa bekerja sama, itu bagi saya akan meninggalkan sebuah legasi atau warisan yang baik untuk anak-anak. Untuk mereka mengetahui bahwa toleransi itu bukan hanya di bibir, diomongkan, dipercakapkan, tetapi dihidupi, dilakukan, dan dipraktekkan. Yang terakhir untuk menutup sharing saya ini adalah, saya masih ingin mengutip satu puisi Dorothy Law Norte. Tertarik saya dengan, meskipun puisi ini sering kali diucapkan berkali-kali, kehidupan Dorothy Law Norte menarik karena ternyata Dorothy Law itu sebetulnya dia menuliskan Law itu adalah suami pertamanya, lalu Norte itu adalah suami keduanya. Dia nampaknya 2 kali menikah begitu. Dan dia memuat nama keluarga suaminya itu dua-duanya, enggak lazim itu. Tetapi ketika saya membaca puisinya, puisi yang sangat fenomenal itu, saya bisa mengetahui
bahwa ada satu bagian yang disebutkan, bahwa anak itu belajar dari sebuah kehidupan. Dan jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, maka ia akan belajar menahan diri. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, maka ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Saya percaya bahwa kalau kita menolong anak-anak untuk bertumbuh, maka mereka akan menemukan cinta dalam kehidupan, cinta kemanusiaan, di mana mereka tidak hanya ngomong tentang cinta Tuhannya, tetapi juga cinta kepada sesama dan sahabatnya, meskipun sesama dan sahabatnya itu beda dengan dia. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan, teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anil. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Anil, saya mau mengajak kita untuk perbedaan sejak dini. Kemudian orang dewasa memberikan contoh, lalu dibiasakan bertumbuh dalam keberagaman. Anak diibaratkan sebagai ladang persemaian toleransi yang sangat strategis, sehingga ini bisa menjadi salah satu PR yang kita kerjakan bersama-sama untuk bisa menanamkan toleransi sejak dini kepada anak-anak. Untuk Pak Anil yang sudah sangat keren menyampaikan materinya, kita akan berikan tepuk mantul ya Bapak Ibu. Jadi dari tempat masing-masing kita akan memberikan tepuk mantul. Ada caranya Gus Aan, harap ditahan dulu. Saya akan berikan contoh. Gimana Mbak? Gini, mantap, mantap, betul, mantul. Oke ya, jadi tepuk tangan di pundak, lalu jempol yang terakhir. Siap? Mari kita lakukan sama-sama tepuk mantul buat Pak Anil. Mantap, mantap, betul, mantul. Oke. Pak Igria, boleh diaktifkan. Ya, oke Mas Anil. Terima kasih. Mas Anil tadi belum memperkenalkan diri ya. Mungkin bisa diperkenalkan singkat saja sebelum kita pindah ke Mas Arya. Pak Anil, halo. Kenalan apa lagi Bu Ya. Yeni? Nama saya Anil Dawan. Saya masih umur 30 tahun. Keren. Ditambah 15 tahun. Ya. Dan saya di Wahana Visi Indonesia sebagai Faith and Development Manager. Dan sekarang tinggal di Pamulang. Itu saja kenalan saya, satu istri, satu anak. Itu ya. Terima kasih. Siapa tahu mau dikirimin paketan takjil sama Gus Aan ya. Dapat Jombang. Ya, Bapak Ibu sudah bertambah teman-teman yang bergabung. Jadi senang sekali hari ini peserta yang bergabung ada dari agama Buddha, dari Islam dan juga dari Kristen. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung pada teman-teman yang baru bergabung. Dan berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Mas Arya, narasumber kita, mewakili agama Buddha. Sebelum ke Mas Arya, saya mau menyampaikan pengumuman. Bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Pak Anil, boleh silahkan mulai tapi melalui chat ya. Dan silahkan Mas Arya boleh berkenalan sebentar saja supaya teman-teman bisa kenal Mas Arya lebih dekat. Dan sembari mendengarkan pemaparan dari Mas Arya, silakan kalau Bapak Ibu juga menyampaikan pertanyaan. Silakan Mas Arya. Baik, Namyo Horengekyo. Selamat sore kepada Ibu Yeni, pada Gus Aan, Pak Anil, Pak Igrea, lalu ada Bapak Pendeta, tadi Bapak Ibu, para pendeta dan para hadirin semua. Selamat sore. Di sini mayoritas lebih senior dari saya ya Bu. Jadi saya masih muda. Ya, nama saya Arya Prasetya.
Jadi saya Ketua Generasi Muda di Parisade Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia atau NSI. Saat ini statusnya masih lajang, belum menikah, ya tapi sudah ada calonnya. Oh, jadi nggak bisa daftar lagi ya? Mudah-mudahan bisa segera. Ya jadi kira-kira itu perkenalan singkatnya, Bu. Langsung masuk aja, Bu, ke materinya apa gimana nih? Suaranya kok ya? Langsung. Halo? Halo? Ya. Sekarang sudah jelas, Mas. Kurang jelas tadi ya? Bisa didekatkan ya. Ya. Baik. Silakan, Mas Arya. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Yeni. Sebelumnya selamat menjalankan ibadah puasa dulu nih untuk Gus Aan sama saudara-saudara kita yang Muslim semua. Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini pasti menjadi tantangan tersendiri ya untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar, Gus dan saudara-saudara semua. Saya dapat giliran untuk menjelaskan tentang perspektif agama Buddha ya, dan hubungannya bagi kehidupan anak serta berbangsa di Indonesia. Nah, di sini kan banyak sekali para senior ya, yang pengalaman hidupnya pasti sudah jauh lebih banyak ya dari saya. Ya, saya di sini sekedar berbagi aja tentang wawasan Buddhis yang saya pahami, ya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa dipahami. Nah, jadi yang pertama saya akan mulai dari agama Buddha itu sendiri. Jadi agama Buddha ini adalah agama yang membimbing umatnya untuk menjadi manusia-manusia yang sadar secara utuh. Nah, kadang kita ini kan sadar, ya seperti saat ini, kita sedang melakukan video conference melalui aplikasi Zoom, ya kita kan sedang sadar ya, nggak lagi pingsan kan ya Bapak Ibu, ya, atau nggak lagi mengigau. Ya, banyak orang yang sadar tapi sebetulnya nggak sadar. Contohnya, seperti maling motor, ya sadar nggak sih dia melakukan maling motor itu? Ya, terus koruptor, ya, pencopet, ya mereka sadar nggak sih mereka melakukan itu? Pastikan dalam kondisi yang sadar, ya nggak lagi tidur terus mereka melakukan hal-hal itu. Nah, tapi apakah mereka sudah sadar sepenuhnya? Nah, tentu kalau kita lihat dari tindakannya belum. Nah, agama Buddha membimbing umatnya ya untuk memasuki jalan kesadaran yang sempurna, yang utuh. Nah, membimbing untuk senantiasa memunculkan kesadaran hakiki ya yang sebetulnya udah ada di dalam diri setiap manusia. Seperti apa sih sebetulnya kesadaran yang utuh itu? Nah, kita bisa memahami perspektif ya atau sudut pandang agama Buddha ini dari asal katanya. Ya, asal katanya Buddha. Ya, Buddha mungkin bisa ditampilkan Pak Igrea, mohon maaf. Tadi saya bikin slide, ada satu slide, saya bikin satu bagan tentang agama Buddha. Bagan sederhana. Nah, jadi kalau dari katanya Buddha, ya B-U-D-D-H-A. Jadi Bud itu artinya sadar. Dah itu artinya utuh atau sempurna. Nah, jadi Buddha itu adalah manusia yang sadar secara utuh atau sempurna. Nah, makanya Buddha itu sebetulnya katanya itu tulisannya B-U-D-D-H-A. Cuma kalau di KTP itu kan kita sering lihatnya Buddha itu D-nya 1 ya Pak, Ibu. B-U-D-H-A. Sebetulnya yang lebih tepat itu adalah D-nya 2, Buddha. Karena ada maknanya seperti itu. Nah, seperti apa sih kesadaran yang utuh atau yang sempurna tersebut? Yaitu kesadaran yang senantiasa memanunggalkan diri, ya, atau meleburkan diri kita dengan irama alam semesta. Nah, seperti apa irama alam semesta itu? Ada 3 hal. Yang pertama, ya irama yang senantiasa menjalankan hidup dengan hukum sebab akibat. Ya, jadi kalau kita mau kenyang, ya makan, gitu. Tapi makan itu juga ada prosesnya, ada pembuatan sebabnya. Kita pergi ke dapur, kita ambil piring, sendok nasi, sendok lauk, kita makan, akibatnya kenyang. Ya, kita mau pinter, ya belajar, gitu. Ada proses belajarnya. Mau sehat, ya jalankan pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Mau banyak uang, ya usaha yang jujur, kerja keras, tekun, dan lain sebagainya. Nah, mau punya pohon yang berbunga mangga, ya tanam bijinya mangga. Masa maunya mangga, nanamnya biji durian. Ya enak sih, keluarnya durian, tapi kan nggak mungkin gitu. Lalu yang kedua, itu irama yang pertama.
ya senantiasa menjalankan hidup dengan sebab akibat. Yang kedua, ya irama alam semesta ini Maitri Karuna. Ya istilahnya dalam bahasa Sanskerta Maitri Karuna. Maitri itu artinya adalah selalu memberikan suka, kebahagiaan, kegembiraan, manfaat kepada semua makhluk. Ya lalu karuna, karuna itu mencabut duka atau kesengsaraan orang lain ya dan semua makhluk yang ada. Kita bisa lihat di alam semesta ini seperti matahari yang selalu memberikan manfaatnya kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Mana yang kaya, mana yang ganteng, mana yang kurang ganteng, cantik, kurang cantik, pintar, kurang pintar, semua diberikan manfaat tanpa mengharapkan imbal balik. Pokoknya kita kasih aja terus. Nah, seperti pohon juga, ya, yang senantiasa memberikan oksigennya kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan, ya, memberikan segala nilai manfaatnya ya, yang dimiliki kepada semua makhluk tanpa membedakan. Lalu yang ketiga, ya, manunggal dengan irama alam semesta ini juga berarti keseimbangan, tahu cukup. Nah, di alam semesta ini semua serba seimbang. Ketika ada ketidakseimbangan di alam semesta, misalnya terlalu banyak pepohonan yang ditebang, ya, atau terlalu banyak sumber daya alam yang dieksploitasi oleh manusia, maka akan terjadi bencana alam dan musibah. Nah, yang terbaik adalah seimbang. Tidak banyak, tidak kurang, tapi cukup, moderat, ya. Tidak ekstrim. Nah, karena keekstriman itu yang akan menjadi petaka, ya. Begitupun dalam tubuh dan hidup manusia. Jadi kalau makan apapun terlalu banyak ataupun kurang, atau melakukan apapun terlalu banyak atau kurang, pasti muncul kegoncangan di dalam diri dan hidup manusia. Nah, di dalam terminologi ya atau istilah Buddhis Nichiren Shoshu, kemanunggalan dengan alam semesta ini disebut dengan Nammyo Horengekyo. Itu ada di atasnya ya dengan Nammyo Horengekyo. Sebentar, Pak. Itu bisa ya. Nah, disebut dengan Nammyo Horengekyo yang menjadi mantra atau suara ya untuk memunculkan kesadaran Buddha di dalam diri umat manusia. Ya, menggetarkan, memunculkan energi positif dari dalam diri manusia sehingga terpancar keselarasan dengan irama alam semesta tersebut ya di dalam hati, pikiran, ucapan dan tindakan. Nah, pertama-tama yang akan dirasakan itu adalah ketenangan ya ketentraman di dalam hatinya. Itu karena kesadaran Buddha itu adanya di dalam diri masing-masing, di dalam hati. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati, ya bukan adanya di luar, ya adanya di tanah mana tidak, tapi adanya di dalam hati manusia. Nah, secara harfiah, kata Nammyo Horengekyo ini itu ya nam atau namu ya dalam bahasa Jepang atau namas dalam bahasa Sanskerta itu artinya adalah ungkapan kesungguhan hati ya untuk manunggal ya menjadi satu dengan Myoho Rengekyo dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Sanskerta disebut Sadharma Pundarika Sutra, yaitu irama atau suara hukum alam semesta. Jadi Myoho itu artinya gaib. Ya, Rengge itu teratai atau sebab akibat kejiwaan sesaat. Ya, karena teratai ini adalah satu-satunya bunga ya yang saat berbunga ya dia itu langsung ada bijinya ya dan bijinya langsung bisa berbunga kembali tanpa melalui perantara dari pihak luar seperti bunga-bunga lain. Kalau kita lihat bunga mawar itu kan ada burung atau serangga yang membawa untuk bisa melakukan pembuahan penyerbukan sehingga dia bisa mekar. Nah, kalau teratai ini enggak. Ya, dia udah otomatis ketika berbunga ada bijinya langsung akan berbunga lagi. Nah, kyo itu artinya suara atau irama hukum. Nah, jadi sadar yang utuh yaitu adalah kesadaran yang selaras dengan irama alam semesta. Yang pertama, memahami betul segala aspek di alam semesta ini tidak lepas dari hukum sebab akibat. Lalu yang kedua, Maitri Karuna, iramanya itu selalu memberi suka, kegembiraan, dan mencabut duka, kesengsaraan orang lain, dan seluruh makhluk di alam semesta ini. Dan yang ketiga, hidup yang seimbang. Nah, itu prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pandangan agama Buddha Nichiren Shoshu. Nah, orang-orang atau anak-anak, jadi ini adalah landasan ketika kita melakukan pembinaan terhadap anak-anak ya untuk memahami tentang ajaran Buddha. Nah, ketika orang-orang dan anak-anak yang sudah melandasi dirinya atau senantiasa melaksanakan serada atau keimanan ya, atau ibadah rutin menyebut Nammyo Horengekyo itu setiap hari dengan penuh kepercayaan dan kesungguhan hati, mereka juga perlu menyadari tentang tiga hal yang di bawah ini. Ya, sadar tentang
hukum sebab akibat kejiwaan sesaat. Ya, itu terjadi di dalam hati manusia sekejap-sekejap. Jadi baik buruknya nasib seseorang, nasib sebuah bangsa, ya, nasib sebuah negara dan dunia, nah itu ditentukan oleh sekejap-sekejap perasaan jiwa manusia, ya, yang senantiasa bergejolak dan berubah. Kadang sedih, ya, sedih bisa langsung berubah lagi jadi gembira. Pada saat kita lagi gembira, bisa sedih lagi. Nah itu terjadi sangat cepat. Dan itu ternyata yang membentuk nasib dari seorang manusia. Nah kalau sekejap-sekejap perasaan jiwanya ini, yaitu selalu dipenuhi dengan 3 akar keburukan, keserakahan, kemarahan, kebodohan. Nah, kemarahan ini artinya dia sombong, ngerasa dirinya yang paling jago, semua orang payah, ya mudah naik pitam. Dan kebodohan, jadi kebodohan ini bukan bukan mereka nggak berpendidikan, tapi kebodohan ini seperti binatang. Ya, jadi udah tahu salah, tapi masih dilakukan. Ya udah tahu nyontek di sekolah tuh salah. Ya udah tahu korupsi itu salah, tapi masih dilakukan. Jadi bodoh ini artinya selalu mengikuti naluri-nalurinya mereka. Maka nasibnya, ya akibat dalam hidupnya, dan jodoh-jodoh yang ditarik dalam hidupnya pun pasti mencerminkan hal tersebut. Ya, sehingga karma atau hasil perbuatan itu ya sesuai dengan sebab yang dibuat berdasarkan landasan sekejap-sekejap perasaan jiwanya tersebut. Nah, setelah menyadari akan hukum ini, ya hukum sebab akibat kejiwaan sesaat ini, ya mereka juga akan semakin memahami ya prinsip Eshyofuni. Eshyofuni artinya adalah bahwa kita ya dengan lingkungan itu ya bukan dua, tapi satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Nah, ibarat badan dan bayangan. Jadi badan adalah diri kita. Ya, bayangan itu adalah lingkungan kita. Jadi kalau bayangannya bengkok, ya itu pasti adalah pantulan dari diri atau posisi badan objeknya yang bengkok. Kalau misalnya kita memantulkan cahaya, ya lagi mati lampu, kita pasang lilin, tentu kan bayangan mengikuti objeknya. Kalau kita gerak-gerakin jari kita seperti ini, bayangannya pun akan sama. Nah, kalau ingin kondisi lingkungan berubah menjadi baik atau lebih baik, yang harus diluruskan pasti adalah badan orangnya, diri kita sendiri, bukan lingkungannya. Karena kita akan capek sendiri ketika kita berusaha untuk memperbaiki lingkungan tanpa memperbaiki diri sendiri. Nah, ketika badannya lurus, maka kondisi lingkungan atau bayangannya pun pasti akan lurus. Ini berlaku untuk kondisi apapun. Sehingga dengan kesadaran ini, tidak ada celah untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, atau menyalahkan orang tua. Kita kan banyak melihat kejadian-kejadian di lapangan, banyak anak-anak anak yang membunuh orang tuanya, padahal dengan masalah yang sepele, tidak dibelikan handphone. Ya, menyalahkan selalu orang tuanya, kenapa saya lahir di keluarga yang miskin? Kenapa keluarga saya semuanya pemarah? Gitu. Padahal itu semua adalah cermin dari diri kita, ya, yang merupakan hasil dari karmanya di masa lampau. Nah, pertanyaan selanjutnya kan bisa berubah apa enggak? Nah, ini bisa banget. Nah, makanya ubahlah diri kita sendiri terlebih dahulu, dan saat ini juga jangan nunggu nanti. Nantilah saya berubahnya ketika saya sudah lulus S1, baru saya berubah. Nggak bisa, nanti keburu mati. Ya, karena setiap saat itu adalah ajal. Nah, karena ketika kita mau berubah, sekejap itu juga. Ya, ketika dasar perasaan jiwanya berubah, sekejap itu juga lingkungan akan berubah. Ibarat badan dan bayangan itu tadi. Nah, cuma kan kadang kita sulit. Apa benar perubahan dari satu orang bisa merubah ke lingkungan yang lebih besar? Pada prinsipnya bisa. Karena seperti saat kita melemparkan batu kerikil ya ke tengah danau, ya walaupun batunya kecil, ya walaupun kita hanya sendiri, tapi perubahan dari kita ini bisa menggetarkan lingkungan kita, ya keluarga kita, satu RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, negara, dunia, dan alam semesta. Nah, itu akan terus bergelombang seperti itu. Nah, dengan pemahaman prinsip Eshyofuni ini, maka akan muncul kesadaran untuk berbudi dan berbakti. Itu di kotak yang ketiga. Jadi dengan memahami bahwa lingkungan adalah saya dan saya adalah lingkungan, maka akan muncul kesadaran untuk berbudi dan berbakti. Nah, ada 3 budi utama yang dibimbing dalam ajaran Buddha. Yang pertama, budi kepada orang tua. Nah, kenapa budi ini yang dibimbing? Nah, karena merekalah yang menjadi jodoh kita, ya sehingga kita dapat lahir di dunia ini.
Nah, kalau kita ingin melakukan balas budi terhadap orang tua kita, lakukanlah bakti kepadanya. Jadi berbudi dan berbakti ini saling berkaitan. Nah, tapi kita nggak bisa melakukan bakti tanpa mengingat atau menjiwai budi dari orang tua kita. Nah, untuk menjauhi hal tersebut, maka harus menjadi anak yang sadar. Yang sadar bukan cuma sekedar sadar, tapi sadar secara utuh. Nah, sadar secara utuh itu adalah menjadi Buddha itu sendiri. Nah, dengan kesadaran tersebut, nah kita bisa bersikap sopan santun kepada orang tua kita, tidak sungkan lagi mengucapkan terima kasih, memeluk mereka, membantu dalam pekerjaan sehari-hari yang sederhana aja, ya, untuk pergi ke warung beli gula misalnya, atau diminta untuk cuci piring, nyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Nah, mengikuti dan mendengarkan nasihat mereka dan lain sebagainya. Nah, dengan sikap seperti ini sebetulnya adalah sumber rezeki untuk anak itu sendiri. Ya, yang lain pasti akan mengikuti, ya, harta badan, kesehatan, ya, begitupun dengan harta gudang atau materi, ya, uang, ya, kedudukan, rumah, reputasi, mobil, dan lain sebagainya pasti akan mengikuti, ya, ketika kita mampu untuk melakukan budi bakti pada orang tua kita. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ, ya, karena bakti terbesar terhadap orang kita juga adalah ikut mengajak orang tua kita untuk menjadi manusia-manusia yang sadar secara utuh. Karena uang, ya, atau materi, ya, foto jalan-jalan ke luar negeri, ya, itu semua nggak dibawa mati. Ya, tapi karma dari sekejap perasaan jiwa yang dipupuk semasa hidup orang tua kita sebagai manusia yang sadar secara utuh itulah yang akan dibawa mati sebagai bekal di kehidupan selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya budi kepada negara. Kenapa sih kepada negara? Nah, karena disinilah tempat kita lahir, tumbuh, besar, ya, dan tidak akan ada kita tanpa ada tempat di negara ini. Nah, tempat kita minum air, ya, makan makanan bergizi hingga kita bisa bertumbuh, ya, besar seperti ini, yaitu karena budi dari negara. Nah, untuk bisa berbakti, maka ingatlah budi kepada negara tersebut. Nah, lalu apa bakti yang bisa kita lakukan terhadap negara? Kembali lagi ke dasar filosofis yang tadi, ya, dalam perspektif Buddhis, adalah kembali, ya, betul-betul menjadi manusia yang sadar secara utuh, ya, niscaya menjadi warga negara yang baik, ya, dan dapat memberikan kontribusi kepada negara. Karena orang yang sadar, ya, akan melakukan segala sesuatu tanpa perlu diperintah, ya, tanpa perlu diberikan penghargaan atau hukuman terlebih dahulu. Ya, orang yang sadar dia akan berbuat sesuatu karena dia tahu diri, dia tentang dirinya sendiri. Apa kebaikan dan keburukan dari tindakannya. Dan pada akhirnya, ya, kesadaran warga negara inilah yang akan menjadi panglima di dalam keberhasilan dari suatu negara. Nah, seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga, ya, untuk melakukan himbauan, social distancing, physical distancing, pakai masker, hindari kerumunan, cuci tangan, jaga kebersihan, ya. Dan nanti himbauan ini akan menjadi aturan, ya, akan dikenakan denda, ya, sanksi kepada orang-orang yang tidak menaati peraturan ini. Nah, tapi kalau orang-orang yang nggak sadar-sadar, kalau kita nggak sadar-sadar, ya ini akan sia-sia. Semua aturan yang dibuat ini akan sia-sia. Nah, lalu yang ketiga, Triratna. Triratna ini, ya, budi kepada 3 pusaka. Itu kan 3, Ratna nih pusaka. Jadi 3 pusaka dalam agama Buddha itu ada Dharma, Buddha, dan Sangha. Ya, kenapa? Karena 3 pusaka inilah yang menjadi acuan kita, ya, umat Buddha, dalam upaya menjadi manusia-manusia yang sadar secara utuh. Nah, baktinya seperti apa sih? Menjadi manusia yang selalu melandasi sikap hidupnya dengan ajaran-ajaran Buddha, sehingga senantiasa menjadi manusia teladan di tengah masyarakat. Manusia yang sadar secara utuh dan bermanfaat di tengah masyarakat. Nah, terakhir, maka dengan kesadaran-kesadaran tersebut, ini yang ada di kotak yang warna hijau, ya, maka dengan kesadaran-kesadaran tersebut, ya, akan menghasilkan sikap hidup yang baik. Yang pertama, toleransi. Jadi toleransi ini adalah sebuah akibat dari sebab yang selalu memunculkan kesadaran yang utuh tersebut di dalam diri kita. Bahkan sebetulnya, ya, dalam kehidupan berbangsa tidak cukup hanya sekedar toleransi. Kenapa? Karena toleransi ini masih menyisakan jarak. Ya, kita bisa lihat dari definisinya sendiri, kata toleransi itu di dalam KBBI, yaitu adalah penyimpangan yang masih dapat diterima, batas ukur, ya, untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Ya, jadi masih ada batas di situ, ya, dan kadar toleransi ini bisa berkurang. Nah, tapi dengan kesadaran yang utuh tersebut, maka kita bisa melakukan yang beyond dari toleransi itu, yaitu adalah akseptasi. Akseptasi dalam berbangsa sebetulnya, kalau dalam pemahaman kami, ya, kita
perlu melakukan akseptasi, yaitu melakukan penerimaan seutuhnya ya tentang keberadaan dari saudara-saudara kita yang berbeda, seperti saudara kita sendiri. Ya, yang namanya saudara kan pasti sudah melepaskan sekat-sekat perasaan yang sedikit-sedikit tersinggung, ya itu sudah dilampaui. Ya walaupun mereka berbeda, ya dan melakukan hal yang kita anggap salah. Misalnya, kalau sama saudara sendiri kan, kalau misalnya saudara kita kentut sembarangan, terus saudara kita sendawa sembarangan, ya atau misalnya tidak sengaja merusak barang kita, ya adik kita, ya atau adik kita berkelahi dengan temannya, ya kita kan tidak langsung memukulnya, kita tidak langsung menghardiknya, menghabisinya, ya tapi kita melakukan upaya yang lebih halus, lebih ramah, ya kita nasihati dia baik-baik, ya kita memberikan pengertian, ya karena dilandasi oleh kesadaran tersebut. Ya, kita memberikan pengertian bahwa kamu itu saudara aku gitu. Ada aku di dalam diri kamu, ya dan ada kamu di dalam diriku. Ya, jika kamu sakit, maka aku pun merasa sakit dan sedih. Ya, maka aku akan menjagamu sepenuh hati. Ini akan memunculkan perasaan empati dengan akseptasi tersebut. Nah, seperti kakak yang menjaga adiknya, ya adik yang menjaga kakaknya. Ya, pada umumnya ikatan persaudaraan itu ya akan menguatkan hubungan saling menjaga. Misalnya, ketika adik kita dikeroyok sama temennya, ya meskipun mungkin adik kita yang memulai perkelahian dengan temannya, tapi kita akan melindungi adik kita gitu. Setelah itu kita bicarakan baik-baik bahwa tindakannya itu kurang baik dan seterusnya. Yaitu lebih dari sekedar toleransi dan itu akseptasi. Dan itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Jadi bukan sekedar toleransi, tapi akseptasi. Yang kedua, dengan kesadaran itu, ya cinta tanah air pun pasti akan terwujud. Ya, dan anak-anak yang dididik dan dibimbing dengan kesadaran ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang cinta tanah air karena selalu ingat budi dan melakukan bakti terhadap negara. Yang ketiga, tumbuh menjadi manusia yang senantiasa bermanfaat ya untuk makhluk, untuk semua makhluk dan lingkungan. Dan yang terakhir, mereka pasti tumbuh menjadi manusia-manusia yang berintegritas ya karena menyadari dan memahami bahwa apa yang dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat itu akan seketika menjadi sebab akibat dirinya sendiri. Kalau kamu membuat sebab menjadi orang yang nggak jujur, maka akibatnya kamu akan tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Walaupun awalnya bisa berhasil membohongi orang lain, tapi suatu saat karmanya akan matang dan berbuah menjadi akibat imbalan nyata, menjadi orang yang tidak lagi dapat dipercaya. Demikian Pak, Bapak, Ibu, pemaparan yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa memperoleh manfaat dari pemaparan tersebut. Terima kasih. Namyo Horengkyo, selamat sore. Terima kasih Mas Arya. Senang sekali mendengar pemaparannya yang begitu jelas. Jadi saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Mas Arya tentang segala sesuatu dimulai dari diri sendiri, termasuk juga toleransi ya, dengan mengingat 3 budi dan bakti tadi, bakti dan budi kepada keluarga, kemudian juga bakti dan budi kepada negara, dan itu perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Untuk Mas Arya, kita akan bersama-sama mengucapkan salam saudara-saudara kita dari agama budaya. Semuanya tangannya begini. Mari silakan dan kita ucapkan Namo Buddhaya. Sudah siap semua? Igria tolong diaktifkan. Sudah siap untuk mengucapkan sama-sama Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Arya. Baik teman-teman. Nah, oke. Tiba saatnya kita akan masuk pada pemaparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Gus Aan. Ini mungkin jadi agak ngebut sedikit ya Gus ya. Karena waktunya tinggal 25 menit lagi pada pukul 17.30 kita harapkan akan selesai karena Gus Aan dan juga beberapa peserta dari Muslim tentu akan bersiap-siap untuk buka bersama dan maghrib ya. Langsung saja saya persilahkan Gus Aan, boleh memperkenalkan diri sebentar, silakan. Ya, halo semuanya teman-teman, nama saya Aan Ansori. Ya, halo Mbak, semuanya saya Aan Ansori, senang sekali berada di sini. Aku harus ngomong apa ini Mbak?
Sampai susah ngomong saking ganteng Polnotok ya. Oke. Saya kira saya mungkin akan mulai dari begini. Tadi yang dikatakan oleh Mas Anil dan Arya menyangkut soal anak dan lain sebagainya itu sangat setuju. Yang ingin saya katakan begini bahwa kita semuanya tahu situasi di Indonesia ini seperti apa dan lain sebagainya, intoleransi di mana-mana. Melalui pemaparan ini saya tidak ingin apologetik kan. Jelek tapi berpura-pura dibungkus dengan argumentasi supaya kelihatan tidak jelek dan lain sebagainya. Saya tidak akan melakukan itu. Justru sebaliknya saya ingin mencoba menjelaskan kenapa kok kemudian situasinya seperti ini. Sehingga apa? Sehingga tadi Mas Anil yang punya proyek yang sangat luar biasa, JPA juga punya proyek yang sangat luar biasa itu, kemudian menjadi bagian penting tahu pada titik apa kemudian bisa melakukan engagement kepada institusi-institusi pendidikan Islam yang jumlahnya ratusan ribu. Jadi kanal untuk menyehatkan Indonesia supaya lebih toleran, itu kanal utamanya adalah pendidikan. Kanal pendidikan pula yang juga secara kontrario digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan kerja-kerja yang tidak sesuai dengan gagasan kita. Secara singkat, dalam konteks anak, saya ingin menjelaskan bahwa dalam doktrin kami, doktrin klasik kami, anak itu kira-kira masuk dalam diagram Venn ini. Semoga bisa dilihat di kamera saya sebelum saya ke slide, bahwa anak itu adalah property of their own parents, and their parents is absolutely property of their Islamic community, Islamic society. Jadi ada 3 level belonging yang menjadi sesuatu hal yang kita concern terkait dengan soal ini. Bisakah ke slide tadi, Mas? Saya ingin menjelaskan bahwa anak itu adalah properti dari orang tuanya dan orang tua adalah properti dari Islamic society-nya. Nah, saya ingin supaya cepat saja, saya ingin menjawab 3 pertanyaan dari 3 rumusan pertanyaan ini. Yang pertama, jadi kalau kita benar, artinya ini looks from within ya. Saya ngomong dari perspektif orang dalam ketika melihat sesuatu yang ada di dalam dan kemudian saya katakan ini dalam kerangka untuk asking for help. Bagaimana mendorong teman-teman Muslim supaya menjadi lebih toleran, terutama anak-anaknya. Jadi kalau Islamic community-nya clear, maka parent-nya clear. Kalau parent-nya clear, maka anak ini menjadi clear. Nah, pertanyaan pertama saya kira saya ingin merumuskan adalah, jika ada toleransi di dalam Islam, bagaimana kita menjelaskan kenapa harus ada ribuan persekusi terhadap gereja oleh banyak orang Islam di Indonesia? Yang kedua yang ingin saya jawab dalam waktu yang sangat singkat ini adalah bagaimana sih sebenarnya kelompok Islam memandang NKRI dan kebinekaan yang ada di dalamnya, dan apa implikasinya terhadap anak di masa depan. Dan yang terakhir adalah what is to be done, tidak hanya oleh orang Islam, tetapi bagaimana juga saya berharap menjadi satu kerja-kerja bersama di tingkatan kita. Next, Mas. Begini, teman-teman sekalian, kalau teman-teman bisa pasti pernah belajar soal Islamologi, saya memaknai toleransi itu menjadi sangat simpel sekali. Toleransi itu adalah kesediaan siapa saja untuk memberi hak yang setara bagi seseorang yang berbeda, baik berbeda keyakinan, baik berbeda ras, etnis, preferensi politik, gender maupun yang lain. Ini adalah toleransi itu sendiri. Jadi kesediaan untuk berbagi atau memberikan ruang yang setara kepada orang yang berbeda. Nah, tadi Mas Anil, saya sepakat sekali bahwa orang Islam itu akan semuanya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anil maupun Mas Arya, kecuali, saya ulangi lagi, kecuali ketika mereka berpikir bahwa hak anak itu diberikan yang bisa berpotensi
bahwa anak tersebut akan kehilangan keyakinannya, tidak menjadi Islam, itu mereka akan stop. Jadi kalau ditanya apakah seorang anak itu punya hak untuk memilih keyakinannya, mereka akan bilang, di keluarga kami akan bilang, no. Mereka tidak boleh. Mereka tidak punya hak untuk itu. Yang kedua adalah mereka akan berpikir, kami kelompok di Islam klasik, itu akan berpikir kalau ada pertanyaan, apakah ada anak, bolehkah seorang anak itu memilih pacar atau memilih pasangan hidup yang berbeda keyakinan? Kita tidak akan terima itu. Karena apa? Karena itu dianggap akan mencerabut identitas mereka terkait dengan Islamic society-nya itu sendiri. Next, Mas, kenapa kemudian Islamic community bisa berpikir seperti itu? Teman-teman sekalian, ini singkat saja begini ya, ini semuanya terkait soal doktrin. Kenapa kok kemudian kami sering sangat takut ngomong jangan-jangan dikristenisasi dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan doktrin dan bagaimana tafsir dominan menjaga doktrin itu. Yang mungkin tidak akan, yang belum Ibu Bapak tahu bahwa di Al-Quran itu ada sekitar 120 ayat Al-Quran yang bernuansa toleran, perdamaian, dan cinta kasih. Ada 124 ayat. Tapi yang menarik bahwa semua itu dianggap telah diveto oleh ayat-ayat yang turun terakhir. Sekali lagi bahwa ayat-ayat yang toleran, ayat-ayat yang love and compassion, itu karena datangnya lebih awal, dan kemudian ada ayat yang sifatnya itu sangat agitatif terhadap kelompok yang berbeda agama, maka seluruh sarjana klasik Islam mengatakan bahwa itu tidak berlaku. Ini kira-kira cara mikirnya sama seperti ini mungkin ya. Oh, perjanjian lama itu kemudian kira-kira diperbarui dalam tanda petik oleh perjanjian yang baru. Maka yang berlaku adalah perjanjian baru. Jadi cara mikir dari kelompok scholar muslim itu adalah, cara mikirnya kira-kira kalau belajar hukum itu adalah leg posterior, derogat legi prior. Undang-undang yang lama kalah dengan undang-undang yang baru. Ayat-ayat yang turun dalam periode lama itu kalah dengan ayat-ayat yang turun dalam periode yang baru. Nah, ayat-ayat turun yang lama itu adalah 124 ayat yang menyuarakan gagasan soal cinta kasih, toleransi, dan lain sebagainya. Itu kalah dengan ayat-ayat yang datang belakangan yang berkaitan dengan pemaksaan untuk bisa masuk Islam itu sendiri. Next, Mas. Ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Jadi cara mikirnya adalah seperti itu. Gara-gara cara mikir interpretasinya itu adalah modelnya linier. Model linier itu adalah perjanjian lama dalam tanda petik kalah atau kemudian tidak lagi berlaku karena ada perjanjian baru, maka itu diikuti oleh cara mikir para sarjana klasik itu sendiri. Ini salah satu contoh adalah ayat-ayat yang kiri, Ibu Bapak, yang kiri itu adalah ayat-ayat toleran. Lihatlah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian atau hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak pula kekhawatiran kepada mereka. Ini ayat yang toleran. Tetapi karena cara bacanya adalah cara baca yang linear, lalu kemudian ini kalah dengan ayat yang turun lebih akhir. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Jadi ini cara pandangnya. Jadi karena cara pandang kami itu masih cara pandang yang linear, cara klasik, maka ini disinilah kemudian banyak orang Islam menganggap bahwa Islamnya sebagai satu-satunya ajaran yang benar. Dan sayangnya ini juga didoktrinkan kepada anak-anak kami sejak belum lahir sampai kemudian mereka mati. Next, Mas. Ini beberapa contoh dan lain sebagainya. Next, Mas. Halo. Halo. Ya. Atau saya handle dari sini aja, Mas, supaya saya lebih cepat. Boleh ya, Mas ya? Oke, siap. Boleh ya, Mas? Oke.
Ibu Bapak, ini salah satu ayat, dan kemudian ini juga ayat yang lain. Ini yang kiri adalah ayat yang sebenarnya sangat toleran. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Artinya orang diberikan kemudahan untuk you mau Kristen, you mau Yahudi, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya oleh para sarjana klasik, kemudian mereka bilang, no, itu undang-undang yang lama, kalah oleh undang-undang yang baru dibikin belakangan, yang sebelah kanan itu sendiri. Termasuk ketika ini adalah ayat favorit bagi orang-orang klasik ketika diminta untuk membenci kelompok-kelompok Kristen. Ini seperti itu. Yang selalu didoktrinkan kepada kelompok-kelompok itu sendiri, kelompok-kelompok di klasik di kami terkait dengan soal ini. Itu adalah cara pandang mainstream kami, bahwa cara pandang mainstream kami itu adalah, saya bagaimana ngomongnya, tapi cara pandang mainstream kami adalah kami tidak toleran. Lalu muncullah tahun 1879, ada seorang sarjana, 1879, kira-kira ya, zamannya di Ponegoro gitu, ada sarjana dari Tunisia, ia kemudian dengan berani mengatakan dan memulai cara pandang yang baru. Cara pandang yang baru itu adalah ia mengatakan bahwa sebenarnya ada keselamatan di luar Islam itu sendiri. Namanya, yang atas itu gambarnya, itu namanya Ibnu Ashur. Ibnu Ashur, dia mencoba mempopulerkan cara baca baru terkait dengan cara baca di Al-Quran. Jadi kalau awalnya linear, perjanjian lama kalah dengan perjanjian baru, maka ia menawarkan cara baca baru yang random. Cara baca yang random itu begini, Quran itu dibaca, dicari ideal moralnya atau ayat-ayat universalnya itu apa, dan kemudian ini yang dijadikan pegangan, bukan ayat per ayat. Gus Dur, Nurholis Majid, Soekarno, siapa lagi itu, Harun Nasution, kelompok-kelompok Islam yang di Indonesia yang pro terhadap pluralisme, kira-kira ya mengagumi gagasan-gagasan dari Ibnu Ashur ini. Nah, apa saja kemudian ini menjelaskan kenapa ada kelompok yang toleran seperti Gus Dur, kelompok toleran seperti Nurholis Majid, Buya Shafi'i Ma'arif, siapa lagi? Adi Samsudin tidak lah. Soekarno dan lain sebagainya. Itu karena ia berpandangan mengikuti imam menurut saya yang Ibnu Ashur ini. Jadi bagi Ibnu Ashur yang kemudian disempurnakan oleh Profesor Hashim Kamali, sang profesor di International Islamic Studies di Malaysia, ia mengatakan seperti ini. Ia memulai cara baca baru. Cara baca baru itu begini. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita pilih ayat-ayat yang menjelaskan soal ayat-ayat yang universal. Mirip seperti Declaration of Human Rights seperti itu. Jadi menurut Hashim Kamali, itu terdapat 5 intisari Al-Quran itu sendiri. Jadi soal justice, soal monotheism, soal memperlakukan orang lebih baik, equity atau ihsan, human dignity, termasuk dengan love and compassion. Ini adalah semangat dari Al-Quran. Tapi sayangnya Ibu Bapak sekalian, sistem pendidikan Islam di Indonesia belum mengadopsi model cara pandang yang random seperti ini. Semuanya masih memakai cara pandang yang klasik itu sendiri. Itu sebabnya, karena cara pandangnya klasik, maka saya akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sebenarnya kelompok Islam memandang NKRI dan kebinekaan itu? Dan apa implikasinya terhadap masa depan anak? Ibu Bapak, untuk menyederhanakan saja, di Islam di Indonesia itu, kelompok Islamnya, saya nggak mau ngomong NU, Muhammadiyah, LDII, FPI, dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengkategorisasi berdasarkan organisasi. Saya akan mengkategorisasi ini berdasarkan Islam klasik, yang tadi saya sampaikan, versus Islam baru. Islam klasik itu bisa dimaknai sebagai Islam politik, Islam yang yang mendharma baktikan. Jadi menggunakan Islam, menggunakan agama itu untuk kepentingan politik, untuk meraih kekuasaan sebesar-besarnya, kekuasaan yang monolitik, kekuasaan yang hanya satu agama. Di seberang yang lain itu adalah kelompok-kelompok toleran, saya menganggapnya sebagai Islam substantif, Islam yang baru,
yang ini menjadi sangat jumlahnya tidak terlalu besar, yang selalu menurut saya agak cukup kalah dengan model Islam klasik itu. Sama-sama Islamnya, cara pandangnya berbeda. Misalnya begini, Islam baru, saya menganggap Islam baru itu Islamnya Gus Dur lah, kira-kira seperti itu. Islamnya Nurholis Majid lah. Dia memaknai bahwa orang Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Gak peduli kamu agamanya apa, maka orang Islam wajib untuk memberi berkah, menjadi berkah bagi yang lain. Ini mungkin sama dengan gagasan soal kekristenan, bahwa bantuan yang lain itu tidak memandang agama, seperti itu. Tetapi di kelompok yang sebelah, mereka memaknai rahmatan lil alamin itu menjadi rahmatan lil muslimin. Saya hanya bisa menjadi rahmat bagimu kalau kamu kolom agamanya sama dengan saya. Misal, saya hanya gini, kamu bisa naik pangkat kalau misalkan agama di KTP-mu sama dengan saya, itu baru kamu bisa naik pangkat. Seperti itu. Nah, yang kedua, misalkan kalau di Islam baru, itu kompetensi ketimbang identitas agama. Jadi kalau ada orang yang akan running di politik elektoral, maka kelompok Islam baru akan melihat track record-nya, apakah ia korupsi atau tidak, apakah kemudian ia berkhidmat kepada masyarakat atau tidak. Agama menjadi nomor sekian. Tapi bagi kelompok yang sebelah kanan, maka berbeda. Gagasannya adalah Islamisasi struktur negara. Seperti itu. Yang menarik yang nomor 4, kelompok Islam baru menganggap bahwa Islam sama baiknya dengan agama yang lain. Artinya apa? Ada kebaikan dan ada kebenaran di luar agama yang lain. Gitu. Justifikasinya juga di Al-Quran ada. Tetapi kelompok yang sebelah mengatakan, no. Islam above all. Seperti itu. Dan yang terakhir mungkin slogannya NKRI harga mati, yang sebelah kanan adalah NKRI bersyariah. Ibu Bapak, ini yang kemudian menjadi cara pandang yang menjadi mainstream, bahwa kelompok yang kanan, Islam politik itu menjadi lebih banyak berkembang di Indonesia. Ini salah satu model cara berislam secara baru dari kami, kelompok-kelompok Gus Durian. Jadi, di kelompok ini kami tidak memandang agama, siapapun boleh menjadi seorang Gus Durian, mau Kristen, mau beragama atau tidak beragama, nggak penting bagi kami. Yang penting adalah bahwa sejauh mana kemudian kita bisa menghayati 9 nilai yang ada di Gus Durian itu sendiri: kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatria,an dan kearifan lokal itu sendiri. Nah, saya ingin katakan bahwa implikasi dari kemenangan kelompok-kelompok Islam klasik ini data 2000 kalau tidak salah 2018. Ini adalah peta survei dari PPIM UIN Jakarta. Mereka melakukan survei opini radikalisme dan toleransi di level pelajar Islam. Saya ulangi lagi. Mereka melakukan pemetaan opini radikalisme pelajar Islam. Anda bisa lihat itu. Teman-teman yang dari Sumatera, lihat aja. Semakin merah itu adalah semakin most intoleran. Ini pelajar ya Ibu Bapak, anak. Anak itu kira-kira ya sebelum pegang KTP lah. SMP, SMA, dan lain sebagainya. Ini adalah peta. Hampir tidak ada satupun yang selamat. Lihat aja Papua itu Ibu Bapak. Papua, pelajar Islamnya itu bisa dikatakan sebagai intoleran. Papua. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, apalagi ya di Sumatera Barat, di Padang. Jakarta, apalagi di Jawa Timur. Yang ingin saya katakan bahwa kuatnya doktrin klasik itu memengaruhi bagaimana cara pandang kami mendidik anak. Nanti Ibu Bapak bisa lihat bagaimana survei terkait dengan peta intoleransi yang ada di video di PPIM UIN itu sendiri. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di kami. Yang terakhir adalah what next to be done. Ibu Bapak sekalian, cara kelompok Islam itu mendoktrin anak-anak kami, anak-anak kita supaya nggak suka dengan Islam, nggak suka dengan Kristen, Yahudi, dengan Buddha atau agama di luar kami, itu simpel aja. Ini adalah skenario bagaimana cara doktrin kelompok Islam sebelah
supaya kami tidak terlalu dididik untuk tidak terlalu suka dengan hal berkaitan dengan gereja, Kristen, sekolah apa namanya yang ada salibnya, Tionghoa dan lain sebagainya. Pertama adalah kami meletakkan stigma terhadap mereka. Kami melabeli mereka. Dan label itu memang karena cara pandang menggunakan doktrin klasik, label itu kemudian dicarikan basis Al-Qur'annya itu sendiri. Misalkan begini, kami selalu dididik untuk siaga satu terhadap siapapun dari kalangan Kristen. Karena apa? Karena di dalam doktrin kami, orang Kristen itu jahat. Ini doktrin klasik ya. Orang Kristen itu jahat. Kalaupun tidak jahat, sebenarnya mereka adalah musang berbulu domba. Kelihatannya saja baik, tapi sebenarnya tidak. Labeling, terus kemudian stereotyping, negatif stereotyping, kemudian itu berimplikasi bahwa oleh karena mereka dalam perspektif kami adalah jelek, maka menjadi sah kalau kami menguyo-nguyo mereka. Maka menjadi sah kalau kami bersikap tidak adil pada mereka. Jadi banyak kelompok Islam yang dididik, kami ini sedang menghadapi suatu perang semesta di mana orang Islam itu selalu diperlakukan tidak adil oleh orang-orang non-Islam. Jadi gagasannya adalah soal ketidakadilan. Jadi kalau dalam tesisnya Wertheim itu adalah kami ini ada sindrom minority complex. Kami ini mayoritas, tapi kemudian ada sindrom minority complex seperti itu. Kami didoktrin seperti itu agar supaya kami merasa menang dalam memperkuat identitas diri kami masing-masing. Ibu Bapak yang saya kasihi, ini sesuatu yang menarik seperti ini. Apa yang saya lakukan? Ibu Bapak, ini adalah upaya dari kami, kelompok yang kecil, yang dalam tanda petik tersehatkan itu, terkait dengan bagaimana memengaruhi agar supaya banyak orang Islam, banyak orang atau anak-anak Islam itu mau mau terintegrasi, mau meletakkan diri dan membuka diri ini. Jadi seluruh upaya-upaya kami itu saya cek dengan menggunakan Unsuri Scale of Tolerance seperti ini. Yang nomor 1 itu yang paling rendah, koeksistensi minimalis. Koeksistensi minimalis itu begini. Anggap saja saya ini orang Islam yang level 1. Jadi saya bertetangga dengan Mas Anil yang orang Kristen, ya saya tidak akan nyerang. Tapi kalau misalkan ia tidak bisa ke gereja dan lain sebagainya, atau kalau saya punya catering lalu Mas Anil itu pesan terus ada pesan catering ke saya, lalu kemudian ada tulisannya salib atau gereja, saya tidak akan melayani itu. Tapi saya biasa baik-baik saja. Cara pandang saya adalah saya membiarkanmu hidup. Wis untung kamu itu nggak tak serang dan untung kamu tidak saya hajar. Ini koeksistensi minimalis. Diam, tidak ikut mempersekusi, tapi juga tidak menolong. Nah, kalau ada orang yang level ini, maka itu harus dinaikkan. Orang yang level 1 itu dia tidak mau menerima pemberian dari orang Kristen. Kalaupun itu diterima, itu kemudian dibuang. Nah, itu kemudian kita naikkan. Jadi untuk melihat orang itu toleran atau tidak, itu saya melihatnya dengan 5 step ini. Nomor 2 itu ia mau menerima kebaikan dari orang Kristen ini. Cukup itu saja, dikasih orang Kristen, diterima. Tetapi ketika apakah Anda khawatir dengan orang Kristen? Iya, saya khawatir. Ini menerima barangnya, tapi saya tetap menganggap mereka sebagai musuh. Tapi saya menerima barangnya. Nah, bagaimana kemudian seluruh bangunan pendidikan, terutama anak, itu kemudian dinaikkan lagi. Yang ketiga, menurut saya, orang nomor 2 ini sudah lumayan, tapi harus dinaikkan. Itu adalah dalam konteks orang Kristen ini ya, karena di kami, Kristen kami anggap sebagai dalam tanda petik musuh bebuyutan, kira-kira seperti itu bagi kelompok cara pandang yang masih belum terbuka. Yang nomor 3 adalah ia mau mengucapkan selamat Natal. Jadi kalau ada orang Islam yang mau mengucapkan selamat Natal, itu adalah batas minimal orang itu ini batas aman lah, batas minimal yang aman bahwa Indonesia itu akan selamat, batas minimal ini.
Itu sebabnya kalau ibu bapak dulu punya teman orang Islam yang dulu yang mau mengucapkan selamat Natal, tapi sekarang tidak mau mengucapkan selamat Natal, maka ia dalam konteks skala toleransi dia terjatuh di kelompok 2 dan mungkin juga bisa di kelompok 1 seperti itu. Nah ini bagi saya menjadi hal yang menarik. Jadi bagaimana saya menggunakan, kalau ditanya ini teorinya dari mana Mas? Saya nggak tahu ini teorinya nih. Ini saya karena bekerja agak cukup lama di isu-isu kayak gini, saya bikin skala sendiri untuk memandu saya supaya saya bisa melakukan dan melihat orang itu melakukan kerja-kerja toleransi itu dia sampai level apa. Yang tertinggi, yang nomor 4 itu adalah kalau ada orang Islam mau masuk gereja, itu berarti udah top. Saya selalu mendorong sebanyak mungkin orang Islam bisa mau masuk gereja. Kalau ia sudah mau masuk gereja, maka ia tidak akan lagi malu dan takut untuk mengucapkan selamat Natal. Dan yang terakhir adalah bagaimana mendorong orang Islam itu seperti orang Kristen. Ia mau membantu agama yang lain. Jadi kami tidak boleh memberikan donasi, misalkan gerejanya Mas Anil lagi kesulitan genteng gitu, terus kemudian saya orang Islam transfer, itu nggak boleh. Karena apa? Karena berarti menyetujui orang itu menyembah selain Gusti. Ini doktrinnya memang seperti itu. Ini beberapa yang terakhir, ini adalah beberapa sedikit dari apa yang saya kerjakan di Jombang, seperti itu. Jadi saya mengajak anak Petra, SD Petra, itu mengunjungi Madrasah Ibtidaiyah. Simple, tapi dalam sejarah Kabupaten Jombang, ini baru pertama kali terjadi. Baru pertama kali terjadi. Ada orang Kristen, sekolah Kristen, Petra, berkunjung ke Madrasah Ibtidaiyah baru seperti ini. Orang Kristennya takut. Ya, jadi ini menarik. Sebenarnya mereka mau bertemu, tapi karena orang dewasanya ini takut, maka kemudian kekhawatiran itu ditransferkan ke anak-anaknya. Sehingga ya rumit seperti itu. Ini ceritanya adalah mereka, jadi yang dari Petra itu juga takut mengunjungi, takut kalau mereka itu ada apa-apa. Yang orang Islam itu juga takut. Jangan-jangan mereka jadi Kristen. Jadi ini ketakutan-ketakutan itu yang ketakutan tidak diterima, ketakutan menjadi ini sesuatu yang bagi saya menjadi barrier, the main barrier itu sendiri. Ibu Bapak, ini sebenarnya karena saya ada di dalam upaya digambar itu, Anda bisa bayangkan, saya ini ketika mengajak anak Petra itu, menawarkan supaya bolehkah anak SD Kristen Petra itu berkunjung ke Madrasah Ibtidaiyah, saya ditolak oleh 5 Madrasah Ibtidaiyah. Baru kemudian ada 1 madrasah yang mau menerima itu. Bayangkan saya elit NU, agak selebritis misalkan, itu kemudian ditolak. Jadi nggak mudah nyari. Padahal yang nyari itu adalah saya, orang Islam NU. Bayangkan kalau yang nyari itu adalah orang-orang Kristen, pasti akan sulit. Tetapi justru disinilah kemudian ini menjadi yang menarik. Mereka bertemu dan hanya bertemu 2-3 jam saja. Jadi SD Petra ketemu dengan Madrasah Ibtidaiyah, tidak ada proyek, ketemu saja. Lalu saya, yang menarik ketika mereka mau pulang, saya minta anak-anak kecil itu yang pakai jilbab, itu menulis kesannya dan ditempelkan ke odong-odong. Itu kereta kelinci. Kereta kelinci itu adalah kereta yang dijadikan kendaraan oleh anak SD Petra untuk berkunjung ke kereta kelinci. Saya kasih kertas mereka itu, anak-anak Islam itu, terus tulisan sakarmu, mau nulis apa kesannya. Ini salah satu kesan yang ditulisnya oleh anak Islam itu sendiri. Suka banget bertemu dengan kamu. Apakah aku boleh berkunjung ke sekolahmu? Dan terima kasih atas pemberian dari kamu. Bayangkan orang-orang anak-anak kecil ini sebenarnya putih, tetapi karena egoisme dari yang dewasa, ini menjadi hal yang sangat menarik. Ini kira-kira 2017 Pak, dan saya waktu itu bermimpi ada kunjungan balasan dari Madrasah Ibtidaiyah itu ke sekolah Kristen. Dan ini kerjaan paling berat. Meyakinkan sekolah Kristen untuk mau berkunjung meyakinkan sekolah Islam itu untuk mau berkunjung ke sekolah Kristen. Lebih mudah meyakinkan sekolah Kristen untuk berkunjung ke sekolah Islam, itu jauh lebih mudah. Tapi meyakinkan sekolah Islam untuk mau berkunjung ke sekolah Kristen,
Itu susahnya minta ampun itu Pak. Saya butuh waktu, kami anak Gus Durian butuh waktu 2 tahun untuk meyakinkan mereka, dan baik meyakinkan orang Islam maupun meyakinkan orang Kristen. Ini di GKI Jombang. Majelisnya ketar-ketir. Ini jangan-jangan kalau kami menerima anak MI ini, kami kemudian diserang oleh kelompok-kelompok yang nggak senang dengan kami, orang-orang Islam. Jadi saya juga meyakinkan mereka seperti itu. Dan ini terjadi, dan for the record, anak-anak yang berjilbab dan kami semuanya itu dibully mati-matian di Facebook. Dibully. Karena ini pas hari puasa dan kami disediakan buka puasa di Petra ini, di GKI ini. Lalu kemudian itu viral di sosial media dan banyak yang mengatakan, Maghrib, saya sudah menyiapkan ini yang terakhir bagi saya, yang terakhir adalah soal sebenarnya ini challenge bagi saya dan juga teman-teman di JPA untuk selalu saya memohon untuk bisa membantu kami supaya anak-anak kami masa depan di Indonesia tergantung salah satunya adalah bagaimana orang Islam, anak-anak Islam itu menjadi toleran. Dan selalu saja saya mengatakan kami tidak bisa melalui ini sendirian. Kami selalu mengatakan bahwa kami butuh lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga Buddha, supaya anak-anak kami itu bisa belajar banyak menyangkut soal yang berbeda dengan keyakinan kami. Saya kira itu Mbak Yeni. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Thank you, Matur suwun. Kita bisa berbuka. Iya. Iya, baik. Saya nggak tergesa-gesa kok, Mbak. Buka puasa untuk ya, thank you. Kita bisa ya. Terima kasih banyak. Ya, boleh sembari berbuka puasa ya untuk perusahaan juga. Di tengah-tengah kita ada Mas Anang, selamat berbuka puasa juga. Ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak ketiga narasumber kita sudah menyampaikan ulasan mereka yang sangat menarik terkait dengan anak dan toleransi. Waktu kita sebenarnya sudah habis karena pukul 17.30 berakhir, namun karena materinya sangat menarik dan sesi tanya jawab baru akan kita mulai. Seandainya ada teman-teman yang mungkin mau bertanya kepada salah satu dari narasumber atau ketiga-tiganya, boleh, atau sharing begitu ya. Sebelum masuk pertanyaan, saya mengucapkan selamat datang kepada semua teman-teman yang baru bergabung. Hari ini senang sekali ada teman-teman dari Bali, dari Manado, dari Taro, Timur. Terima kasih banyak kehadirannya bersama-sama dengan DPA. Silakan yang mau bertanya, siapa dulu? Pak Idris. Nanya apa saja. Saya akan jawab dengan jujur kalau menyangkut soal Islam ya. Saya akan jawab dengan jujur dan tidak apologet. Itu Mbak Yen. Ya. Silakan. Siapa yang akan bertanya? Pak Idris diaktifkan supaya teman ingin bertanya. Ada banyak pertanyaan kalau Mbak yang kalau tidak. Ya bertanya chat. Di chat ini sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Novel Nias ya. Bagaimana menurut Bapak-bapak pembicara dalam mengajar anak untuk bertoleransi kepada yang ada. Kemudian menurut Bapak mana batasan yang boleh untuk kepada anak dan mengajarkannya kepada anak. Yang mau menjawab Arya mungkin tentang pertanyaan yang diajukan oleh Bang Noverman dari NIS. Bu, bisa diulang pertanyaannya? Agak putus-putus Bu tadi Bu. Baik. Saya ulangi ya, ada juga di chat kalau mau dilihat. Bagaimana menurut Bapak-bapak mengajar anak untuk toleransi kepada yang berbeda agama? Lalu batasan toleransinya itu sampai sejauh mana? Begitu Mas Arya, silakan. Ya, baik Bu. Sudah diterima dengan baik suara saya, Mas? Iya, silakan.
Jadi yang pertama mengajak anak-anak untuk toleransi kepada saudara-saudara yang berbeda agama. Ya. Ya. Jadi prinsipnya yang tadi yang pertama ya, bahwa kita ini kan semua sebetulnya sesama manusia, jadi harus diberikan pemahaman seperti itu dulu. Jadi harus lintas dari agama itu. Ya, jadi bahwa kita sesama umat manusia, itu jadi bahwa yang lain juga sebetulnya bagian dari saudara kita sendiri. Saudara kita sendiri. Sehingga kalau misalnya kesama saudara itu kan, apakah kita akan menyakiti saudara kita sendiri kan tidak. Jadi sebetulnya yang pertama harus diberikan pemahaman ya, dan diberikan satu pemahaman tentang empati itu, Bu. Jadi kalau misalnya kita mau dihargai sama orang lain, ya kita harus menghargai dulu orang lain. Bagaimana kita mau dihargai kalau kita tidak menghargai orang lain? Jadi prinsip tentang hukum sebab akibat itu yang menjadi pegangan untuk membina dan memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Jadi jangan ditakut-takuti, jangan diberikan satu tahayul-tahayul, gitu. Karena kalau misalnya sejak kecil diberikan satu didikan atau bimbingan yang ditakut-takuti, ditahayul-tahayuli, dan tidak diberikan satu pemahaman ya, sejak dini, ya ketika dewasanya akan terbentuk satu stereotip bahwa wah orang ini nih menakutkan, orang agama ini menakutkan. Jadi kalau dari saya diberikan pemahaman tentang sebab akibat itu, Bu. Baik, ada tambahan lagi Mas Arya. Bagaimana Bang Noverman? Sudah cukup ya? Supaya teman-teman yang lain bisa mendapat kesempatan. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua bisa dijawab Pak Anil. Batasan-batasan toleransi itu sejauh mana Pak Anil? Ya, menurut saya ditanyakan oleh Bang Noverman. Ya, terima kasih. Batasan-batasan toleransi sebetulnya kalau menurut saya harus membalik urutan ya. Urutan kita mengajarkan kepada anak itu biasanya bukan mengawali kepada sebuah pendidikan yang bersifat karakter tadi. Sehingga seringkali kita ngajarkan itu dogma, doktrin itu nomor satu dulu. Padahal dogma dan doktrin itu sebetulnya penalaran secara sistematis, refleksi dari apa yang kita bukan hanya percaya, tetapi juga yang kita hidupi. Menurut saya harus dibalik ya. Kan agama itu punya 3 bagian ya. Yang pertama adalah set of belief, yaitu dogma, doktrin. Lalu yang kedua adalah set of ethics ya, etikanya, kumpulan dari etikanya, benar, salah, baik, buruk, tepat, dan tidak tepat. Dan yang ketiga itu a way of life-nya, cara hidupnya. Nah, seringkali dalam pengajaran agama itu ditekankan dogma dan doktrinnya dulu. Dogma dan doktrin itu tidak salah. Menurut saya penting membangun konstruksi sebuah kepercayaan itu membangun dogma dan doktrin tidak salah. Tetapi kalau dogma dan doktrinnya itu bertabrakan dengan etikanya dan bertabrakan dengan a way of life-nya, itu menurut saya menjadi agama yang hanya pada tataran dogma dan doktrin saja. Harusnya dogma dan doktrin itu diterjemahkan dalam tataran etika, sehingga nilai-nilai tentang kebenaran, keburukan, baik, buruk, benar, salah itu menjadi lebih aktual begitu. Baik dan buruk dalam pengertian apa? Bukan hanya baik dan buruk menurut doktrinnya, bukan. Tapi baik dan buruk bagi kemanusiaan. Karena apa? Agama harus mendarat lagi bagaimana memberikan sustainability terhadap kehidupan. Agama menurut saya semua ditantang ya. Sekarang pun dalam kondisi COVID-19 ini, agama ditantang. Apakah agama bisa menjawab penderitaan manusia? Sama dengan konteks konflik. Ketika terjadi konflik antar agama atau agama dijadikan bahan konflik, pertanyaannya adalah bagaimana keyakinan itu menjawab menciptakan sebuah perdamaian. Jadi bagi saya sama dengan Yesus. Yesus mengatakan hukum yang terutama itu kasih. Yesus berbicara tentang kasih itu bukan kata benda tetapi kata kerja. Jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang dogma, tempatkanlah bukan sesuatu sistematika berpikir yang sifatnya adalah iya saya meyakini sesuatu, tetapi keyakinan itu diuji dengan relasi-relasi dan hubungan kita. Dan bagi saya agama yang akan bertahan
adalah agama yang bisa mensinkronkan 3 hal tadi. Dan di antara 3 tadi nggak bertabrakan. Kalau bertabrakan, cepat atau lambat agama itu akan punah. Saya yakin. Karena apa? Yang menguji sebuah agama itu adalah apakah dia berpihak kepada kemanusiaan atau tidak. Kalau tidak, akan ditinggalkan pengikutnya, meskipun mungkin sekarang booming, orang akan kembali. Karena apa? Yang dicari manusia adalah bagaimana dia sustain menjaga kehidupan ini. Ketika memunahkan kehidupan, justru agama itu akan ditinggalkan. Itu jawaban saya. Kayak ini suaranya nggak kedengaran ya? Ya, sudah bisa. Kayak ini di mute, dibuka mute Pak. Oh, di mute masih. Ya, sudah kedengaran ya. Nah, aku jawab, Mbak. Saya kira sudah jelas ya jawabannya. Ya. Dan sekarang saya minta Gus Aan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Rini. Tinggi, Mbak. Mohon maaf. Yang di Yang mana, Mbak? chat. Sebentar, ini saya signalnya agak bermasalah jadi belum bisa baca. Kak Rini, boleh Rini. langsung disampaikan pertanyaannya tadi? Oke. Kak Rini. Apa ini, Mbak? Silakan, Mbak. Untuk pendidikan seperti apa yang paling tepat kita lakukan di sekolah-sekolah formal supaya anak juga belajar untuk toleransi? Terima kasih. Terima kasih. Gini, Mbak. Apa namanya? Saya karena saya juga pendidik ya, saya mempercayai begini. Ada satu jargon yang menurut saya menarik. Teach me and I will forget. Kalau ada orang mengkhotbahkan kepada saya, katakanlah saya ini dogfobia ya, Mbak. Katakanlah saya ini dogfobia. Dulu saya dogfobia, takut anjing. Terus ada orang yang berkhotbah bahwa anjing itu tidak menakutkan dan lain sebagainya, anjing itu baik dan lain sebagainya. Itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu sebabnya, tell me and I will forget. Toleransi itu tidak dikhotbahkan. Tetapi ia harus masuk ke level yang kedua. Show me and I will remember. Jadi selama ini adalah anak-anak Islam, ini saya ngomong Islam saja, saya nggak tahu bagaimana di Kristen. Anak-anak Islam itu didoktrin bahwa orang-orang Kristen itu menakutkan. Maka sepanjang kita tidak bisa mempertemukan mereka, maka ia akan terus dalam kuasa gelap. Seperti itu. Nah, yang terakhir, jadi tadi itu adalah tell me and I will forget, show me and I will remember, then inform me and I will understand. Jadi ketika mereka bertemu, terus kemudian mereka bermain seperti yang sudah saya praktekkan di Petra dan MI Islamiyah itu, mereka jadi apa? Bayangkan itu waktunya cuman 1,5 jam waktu itu. Mereka bermain dan lain sebagainya, sehingga apa? Mereka ngomong, oh ternyata orang Cina ini, saya ngomong bahasa Cina. Ternyata orang Tionghoa itu baik ya. Bayangkan itu muncul dari saya dengar sendiri dari anak-anak itu. Karena selama ini dia didoktrin bahwa orang yang berkulit putih, sipit, itu jahat dan jelek. Apalagi kalau dia menggunakan kalung salib. Yang ingin saya katakan, either ini adalah formal education or informal education, maka pendidikan toleran itu adalah pendidikan yang bisa mempertemukan siapa yang ingin dipertemukan itu. Sehingga apa? Ini yang kalau ini dijalankan itu banyak orang-orang Islam yang akan sangat takut. Takut apa? Takut apa? Takut keislaman mereka akan tergoyahkan. Padahal ini baik. Ini yang bagi saya menjadi hal yang sangat menarik. Pendidikan formal. Saya membayangkan begini loh. Jadi kalau saya misalkan diperbolehkan ngomong ke Pak Jokowi hari ini dan ditanya, apa usulanmu supaya angka intoleransi ini tidak terus menyebar di SMP, SD, dan SMA, saya akan bilang begini, Pak, bikin satu keputusan presiden yang meminta kepada Pak Nadiem, Pak Nadiem, supaya mengharuskan seluruh sekolah negeri, terutama di sekolah negeri yang ada pelajaran agamanya,
itu minimal 1 bulan sekali itu ada kunjungan antar rumah ibadah. Seperti itu. Antar rumah ibadah. Itu akan jauh tidak usah dikasih toleransi adalah tidak, tapi langsung berkunjung dan lain sebagainya. Ini juga akan menciptakan satu resistensi tersendiri bagi orang Islam dengan mengatakan bahwa oh itu toleransi kebablasan. Saya akan nyambung di toleransi seperti apa yang boleh dan tidak boleh. Di kami, saya boleh bertoleransi sepanjang itu misalkan tidak ada kaitannya dengan urusan doktrin. Padahal semuanya bisa dibungkus dengan doktrin. Ketika mengucapkan selamat Natal yang harusnya biasa-biasa saja, tapi menjadi tidak boleh. Karena apa? Karena menjadi doktrin. Nah, sayangnya kebanyakan dari kita mengatakan, oke deh, enggak apa-apa kalau kamu nggak mengucapkan selamat Natal kepada saya. Saya juga nggak rugi. Tetapi, menurut perspektif saya, kita membiarkan orang itu jatuh dalam pencobaan. Kita membiarkan orang itu jatuh dari kelas 3, jatuh ke kelas 2. Harusnya kita bisa menjaga ini. Ini yang menurut saya menjadi hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang bekerja di isu-isu pendidikan. Saya kadang-kadang mikir seperti ini, Mbak. Bisakah teman-teman di Kristen, ini saya omongkan ke teman-teman Petra, untuk mengukur kerja toleransi kalian itu sebenarnya simpel. Seberapa sering sekolah Kristen itu dikunjungi oleh sekolah Islam. Itu. Jadi semakin sering sekolah Kristen itu dikunjungi oleh orang Islam, maka sebenarnya di tradisi di dalam konteks Jawa itu sebenarnya itu kita sudah bisa melihat sejauh mana kita bisa berbuat terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, tapi harusnya kan orang Islam yang digitukan, justru karena orang Islam tidak menganggap itu penting, maka mereka nggak akan ke sana. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Yeni, format menurut saya yang bisa saya sampaikan bahwa di pendidikan formal maupun informal itu adalah bagaimana menjadikan sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Kristen itu bisa tidak dianggap tidak lagi menyeramkan quote unquote oleh sekolah ini. Loh kok jadi kami yang salah? Perusahaan kok jadi kami yang salah terkait dengan bukan ini bukan orang Kristen yang salah, bukan. Saya minta tolong bahwa mendorong kita menggunakan 2 mesin, bahwa di teman-teman di Islam kita dorong dan teman-teman yang Kristen itu juga kita dorong supaya juga sekolahnya menjadi penting. Termasuk juga salah satu indikator bagi kita untuk menyemaikan pendidikan multikultur adalah sejauh mana sekolah-sekolah Kristen itu bisa diterima di sekolah Islam, berkunjungan. Kalau ternyata di kabupaten kota itu tidak ada satupun sekolahan Islam yang mau perkunjungan sekolah Kristen, maka wassalam sebenarnya. Kita bisa tahu bahwa, oh itu mungkin terindikasi intoleran itu sendiri. Saya kira itu Mbak Yen. Terima kasih Gus Aan untuk penjelasannya atas pertanyaan dari Kak Rini. Terima kasih Kak Rini partisipasinya. Berikutnya saya berikan pertanyaan juga untuk Gus Aan ya. Jadi mohon maaf kalau baru buka harus menjawab pertanyaan lagi ya Gus ya. Dari Pendeta Dendi Sembiring. Nah reuni juga nih kayaknya ya. Halo Mas ya. Bisa langsung disampaikan, Bang Dendi, pertanyaannya, supaya bisa lebih cepat. Ya, terima kasih buat Kak Yeni. Apakah kedengaran? Ya, dengar dengan jelas. Ya, ini pertama selamat berbuka buat Gus Anasori, sang guru yang saya gemari diam-diam. Pertanyaan ini berasal dari kegundahan hati melihat situasi di kampung halaman sendiri, Gus. Tidak bisa dipungkiri, ulama-ulama di kampung saya, baik di Islam maupun Kristen, masih begitu banyak seperti yang disebut Prof. Sumanto sebagai ulama yang militan konservatif, ulama yang begitu intoleran, bahkan sangat tertutup.
Lalu bagaimana caranya kita mengubah paradigma para ulama kita, sedangkan kita porsinya sebagai jemaat berdakwah bagi ulama kayaknya sulit, Gus. Di kampung saya ini persis seperti yang Pendeta Yawangoe bilang, toleransi yang pasif. Kelihatan toleransi hanya karena tidak ada gerakan-gerakan intoleransi, tapi sebenarnya di akar rumput pemahaman atau paradigma masyarakat umat beragama begitu dangkal terhadap toleransi dan kasih itu sendiri, Gus. Jadi tidak bisa dipungkiri pula kenapa bisa begitu, karena memang dakwah-dakwah di ruang tertutup termasuk di gereja masih begitu banyak yang berbau intoleransi dan kebencian. Jadi bagaimana kita mengubah paradigma ulama kita sebagai tokoh sentral yang memberi pemahaman bagi masyarakat beragama supaya gerakan-gerakan toleransi itu bisa disukseskan, Gus. Sekian, Gus. Ya, terima kasih Pak Andreandi. Saya bisa gimana Mbak Yeni? Ya, langsung saja Gus, silakan. Ya, saya jawab langsung ya. Bang Dendi mungkin ini agak teknis ya, karena saya dulu dididik untuk bekerja sebagai community organizer ya, community organizer kayak Jesuit seperti itu. Yang saya ingin katakan begini, mari kita mulai pemetaan berbasis komunitas saja misalnya. Kalau misalkan Bang Dendi ada di dalam satu kelurahan atau kecamatan, fokus saja di situ. Lalu petakan para aktor. Ya, petakan para aktornya. Jadi ada berapa masjid, kemudian ada ada berapa kiai dan lain sebagainya. Semakin detail semakin bagus. Jadi ini konsepnya seperti konsep kita mau membangun gereja, membangun satu komunitas. Dipetakan saja. Anda bisa kabupaten maupun kota atau RT atau yang lain. Setelah dipetakan, di ranking saja. Dari kiai-kiai itu atau ustadz-ustadz di situ, mana yang katakanlah kondisinya sangat parah, mana yang bisa diselamatkan, dan mana yang mulai dikunjungi, Mas. Mulai dikunjungi. Jadi upayakan mulai dikunjungi, disowani. Karena apa? Karena semakin kita tidak mengunjungi, orang-orang Kristen tidak mau mengunjungi mereka, semakin mereka akan mengental, stigmanya mengental. Dan kalau mengental, itu mereka tidak mau mengkonfirmasi. Saya punya sebenarnya kasus khusus ya di salah satu GKJW di Mojokerto itu. Betapa sulitnya ia meyakinkan kiai yang ada di desanya itu untuk bisa menerima keberadaan gereja itu. Dan ketika ada dua kelompok, ini gereja, ini kelompok yang sebenarnya kita petakan sebagai against terhadap gereja itu, dan kita susah kayak gitu, maka strateginya menurut saya adalah cari orang Islam yang dihormati di kalangan orang Islam yang menurut kita tidak toleran itu. Ajak dia supaya ajak orang yang kita anggap sebagai agensi itu untuk mempertemukan. Jadi ini adalah upaya untuk mempertemukan dua orang ini. Terus dipertemukan sama seperti kita perkunjungan kepada jemaat gitu. Lawatan lah kira-kira seperti itu. Dilawat terus. Karena apa? Karena mereka ini tidak akan bisa terbuka pikirannya kalau kita biarkan. Kalau dibiarkan oleh orang-orang Kristen. Semakin orang Kristen itu tidak berkunjung ke sini, maka kelompok-kelompok yang saya sebut sebagai Islam politik itu akan terus meracuni, baik melalui YouTube, melalui konten WA dan lain sebagainya. Jadi bagi saya ini tidak mudah memang Mas Dendi, tetapi berkali-kali ketika saya diundang bergereja di sana, saya ingin mengatakan, jadikanlah orang Islam di mana gerejamu tumbuh, itu menjadi warga kalian. Konsekuensinya apa menjadi warga? Maka Anda harus mengunjungi mereka dengan semangat bahwa tidak ada stigma. Sepanjang kelompok Islam itu Anda anggap sebagai othering,
tidak dianggap sebagai warga. Ingat ya, kalau kita punya warga jemaat itu kan terus kita kunjungi kan, sakit ditanyain kamu sakit apa dan lain sebagainya. Jadi hanya dengan cara itu maka upaya menjaga komunitas, menjaga basis itu di desa di mana gereja itu ada, di mana di sekolah itu ada, itu menjadi clear. Saya yang terakhir saya sering berdiskusi dengan teman-teman di Majelis Agung GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Mereka saya minta begini, di mana di situ ada gereja, maka pastikan dalam 1 tahun ada 2 pesantren yang dalam tanda petik itu masuk dalam program apa? Program penguatan itu sendiri, program penguatan relasi itu sendiri. Jadi menganggap sekolah dan juga masjid itu menjadi bagian penting di dalam PKT, program kerja tahunan itu sendiri. Dan itu bisa diukur. Ngukurnya gampang sekali, Mas Dendi, untuk melihat apakah gereja, desa, masjid itu toleran atau tidak. Karena ini Ramadan, coba saja kalau puasa kayak gini, itu gereja ngasih takjil ke mereka. Kalau ditolak, itu berarti mereka intoleransinya tinggi. Tapi kalau diterima, itu kita masih bisa bersyukur. Artinya memberikan makanan untuk berbuka puasa di masjid. Kalau ternyata nggak diperbolehkan, maka itu alert, itu alarm kuning yang akan sangat mudah menjadi merah. Seperti itu, Kak Yeni dan Mas Dendi. Ya, terima kasih Gus Aan. Saya kira sudah menjawab ya Bapak Pendeta Dendi. Terima kasih sudah bergabung juga. Dan tanpa terasa kita sekarang sudah masuk pada pukul 18:02 yang tadinya harus berakhir pukul 17.30. Dan saya kira teman-teman sepertinya masih banyak juga yang ingin memberikan pertanyaan. Tapi karena waktunya kita akhiri dulu. Sebelum berakhir saya persilahkan Pak Ahmad Tabrani sebagai Ketua dari Jaringan Pelayanan Anak mungkin akan menyampaikan kesan terkait dengan kegiatan kita sore hari ini. Silakan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Mic-nya diaktifkan, Mbak. Bisa diaktifkan? Ya, sudah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Yeni. Terima kasih untuk beberapa teman-teman bagian narasumber. Diskusi yang sangat menarik buat saya. Dan kita lihat bahwa tugas kita sangat besar ke depan. Jadi saya berharap bahwa lewat diskusi sore ini bisa menjadi visi kita bersama untuk kita sama-sama meningkatkan toleransi di antara anak-anak yang kita layani, kita didik, dan beberapa tips praktis dan juga konsep-konsep yang disampaikan oleh Gus Aan menurut saya sangat menolong. Jadi dari teman-teman gereja, penggiat anak di gereja, teman-teman hamba Tuhan, pendeta, menurut saya sudah waktunya kita untuk lebih agresif menjalin hubungan, sowan, lalu kemudian membuat pemetaan, dan kemudian menolong Gus Aan dan teman-teman untuk bisa meningkatkan dari tahap-tahap, ada 5 tahap tadi. Nah, menurut saya itu juga harusnya menjadi tugas kita bersama. Sekali lagi terima kasih untuk sore ini Gus Aan, terima kasih banyak Pak Anil, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya teman dari Mas Arya. Mas Arya juga terima kasih sudah berbagi. Terima kasih Tuhan Pak memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan kita bersama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Anil agar masing-masing kita mengembangkan inclusive leadership. Sehingga sejak kecil anak-anak bisa terbuka terhadap perbedaan. Lalu juga Mas Arya mengajak kita bersama bahwa segala sesuatu, termasuk toleransi, itu dimulai dari diri sendiri.
Dan tadi Gus Aan juga mengajak kita bersama untuk membantu teman-teman dari Muslim agar 5 level tadi bisa bertambah menjadi lebih bagus lagi skalanya, sehingga semakin banyak yang toleran ya dari saudara-saudara kita umat Muslim. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita. Sabtu depan JPA akan melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, dan nanti infonya pasti akan kita share. Semoga bisa bergabung lagi, dan saya akan tutup dengan pantun ya. Buka puasa, makan kedondong. Toleransi dong. Terima kasih. Selamat malam. Salam NKRI. Terberkati. Selamat malam, Gus. Terima kasih. Selamat buka puasa ya, Gus ya. Mas Arya. Selamat berbuka puasa, Gus. Mas Arya, terima kasih. Teman-teman semuanya. Terima kasih. Teman semuanya, terima kasih Pak Ahmad, Pak Igria, Pak Sudirman, Jenny, Selamat berbuka puasa juga. Pak Hardi, Pendeta Pak Marcel, Melen, terima kasih sudah gabung. Pak Michael, Kak Melani, Kak Arita, Kak Dwi, Betty, Bang Kak Sudirman. Abanita Kaban, Thank you, Terima kasih semuanya. Mas Marcel. Thank you. God bless. Pak Firman, Sampai jumpa. semua. Sama-sama. Diana. Ibu Joyce, Terima kasih Pak Kak Hardi, Dini, Bang Pak Dendi, Nestor. Bang Marcel, kasih, Kak Kak Kiki Yeni. Novi. Oke. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima Pak kasih Agus, malam terima semua. kasih ya. Semuanya. Kak Betty, terima kasih ya. Kak Yohana juga terima kasih. Terima kasih juga Kak 4952 Kayani, PSD. Dadra. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Pak Ahmad, tambah gemuk Pak Ahmad. Iya. Di rumah Olahraga terus soalnya. apa makan terus Pak? Iya. Sehat, salam sehat Pak. Yuk, Mas Anil. God bless. Thank you semua. Pak Anil, Kak ini, Ya, Rea, Terima kasih. Nestor tambah gemuk itu ya. Lembu. Nestor ini sudah di portal, nggak bisa kemana-mana Horas, Pak ya, Sudirman. tapi tetap senyum ya. Pak Agus sudah tiba di rumah, Pak Agus. Pak Hardi dari mana Pak Hardi ini? Sudah lah, aku dari Sudah, rumah ya. dari tadi ya dengerin. Oh iya, syukurlah. Pak Pak Hardi Hardi. selamat berbuka Terima kasih, puasa Pak juga Hardi. ya. Pak Kak Hardi, Arita. terima kasih ya. Kak Rita nggak kelihatan ini videonya. Kak Arita tadi yang muncul Bang Franky ya, suami dari Kak Arita. Terima kasih juga sudah di bersama-sama. Sorry kita. tadi internetnya terus mati hidup terus putus nyambung, sorry. Saya juga sempat sih Pak, karena agak mendung, tapi udah lancar puji Tuhan. Nias bagaimana Bang Lombu? Bu, terima kasih sudah mendengar diskusi yang menarik. Ya, Pak Hardi, terima kasih Pak Hardi. Terima kasih. Saya sudah sampai di Panti Peloso ini. Ah ya. Semoga bisa bergabung kembali ya. Yang ingin rekamannya bisa share. Ini direkam. Oh ya, terima kasih Pak Igria. Abdi seperti panggil-panggil Pak Ardi, mana suaranya? Sudah hadir ya Pak Hardi, sehat selalu. Seger, ya. Pak